Oke, tes tes, suara aku udah kedengeran ya? Kedengeran, Kak. Oke. Oke, paling aku langsung aja kayak ke AVL soalnya ini agak padat juga nih, banyak, nanti kita bakal belajar coding sampai akhir juga. Sebenarnya AVL itu, eee, apa ya, kayak BST cuman dia dia itu ada tambahan dikit. Jadi kalau kalian udah ngerti BST, udah nggak terlalu susah sih untuk AVL ini gitu. Itu kenapa aku, dari sebelum-sebelumnya juga, ada minta kalian juga itu kan untuk review BST kembali gitu. Soalnya kalau misalkan AVL ini belum bisa BST, agak susah mungkin untuk ngikutinnya gitu. Tapi nggak apa-apa, entar paling kita belajar dulu, entar kalau misalnya ada yang kalian bingung, langsung tanya aja lewat chat juga boleh, mau open mic juga boleh. Nah, yang pertama, AVA ini tuh adalah BST yang dimodifikasi dengan menggunakan rotasi. Maksudnya gimana? Kalau kita pakai BST, itu ada kemungkinan tree kita tuh jadi kayak linked list. Misalkan, kalau misalkan aku insert-nya 10 dulu, baru 20, baru 30, 40, 50, 60, 70. Kan BST kan bakal apa ya, nge-input-nya itu kan sesuai dengan urutan gitu kan. Kalau misalkan dia lebih besar berarti dia input-nya ke kanan, kalau misalnya lebih kecil ke kiri. Nah, karena kita input-nya berurutan, jadi otomatis nanti dia tuh bakal input-nya ke kanan terus nih, BST-nya. Akibatnya kan jadi panjang gini ya. Dan ini hanya skala kecil, hanya kita input-nya 7 7 7 not. Kalau misalkan kita di dunia nyata, misalkan bisa miliaran not, kan bakal dalam banget gitu kan. Dan itu bakal nyari datanya bakal lama banget gitu. Jadi nge-lag, mungkin bisa dikatakan lemot gitu ya, aplikasi kita gitu. Nah, solusinya gimana? Yaitu kita pakai AVL. AVL tree ini tuh bisa otomatis bikin tree-nya kita ini awalnya panjang sebelah kayak gini, berat sebelah. Bisa jadi, eee, nggak selalu kayak pasti sama rata kayak gini gitu ya. Kadang bisa aja beda satu tingkat gitu. Misalkan yang sebelah kirinya cuma sampai 20, ada minus satu tingginya, tapi yang sebelah kanan itu ada 2 tingginya gitu. Itu juga bisa gitu. Tapi dengan AVL tree, tree kita tuh lebih, apa ya, lebih terstruktur, lebih seimbang jika dibandingkan dengan tanpa AVL, gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa bikin data structure, disuruh pilih mau pilih mana, jangan pernah pilih BST gitu. Kalau bisa pilih BST, upgrade-lah ke AVL gitu, karena AVL itu yang paling pasti selalu lebih bagus daripada BST gitu. Nah, kalau pakai AVL entar dia tuh bakal seimbang kayak gini, nggak kayak BST gitu. Walaupun kita input-nya itu 10 dulu, 20 dulu, 30 dulu, 70 dulu, ataupun sebaliknya kita input 70 dulu, 60 dulu, 50 dulu, pokoknya kita mau bikin segimanapun tree kita buat miring sebelah, itu nggak bisa. Karena AVL-nya udah bisa, apa ya, dia tuh udah bisa balancing sendiri, udah bisa nyeimbangin sendiri gitu. Nah, kalau misalkan dengan pakai AVL, yang awalnya kita mau akses 70 nih harus 7 kali jalan, ini cuma 3 kali doang. Dan itu kan sangat, apa ya, sangat efisien gitu loh, sangat mempercepat waktu kita gitu. Sangat sangat, apa ya, sangat efisien itu sih kata-kata yang paling tepat itu. Ini untuk AVL. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita butuh AVL kan kita harus butuh seimbang ini. Nah, di AVL tuh ada 2 ciri gitu ya, yang bisa kita identify, yang kita harus kasih tahu ke komputer. Yang pertama tuh kapan kondisinya kalau dikatakan nggak berat sebelah, dan kapan dikatakan berat sebelah. Kalau misalkan berat sebelah nanti fix-nya gimana, pakai rotasi. Nanti kita bakal belajar di slide-slide selanjutnya tentang rotasi, gitu. Nah, kalau nggak berat sebelah, itu ciri-cirinya kayak gini, dia itu cuma beda satu doang tingginya, yang kanannya tingginya 0, kalau di sini tuh aku define-nya tuh 0 tuh tingginya 0 ya, kalau leaf node 1 gitu. Ada lagi yang define 0 itu tingginya, minus 1, yang leaf node itu 0 tingginya gitu. Nah, kalau yang di sini aku tekan dari awal, kalau misalkan aku tuh pakainya yang tingginya itu 0 itu 0, yang leaf node itu 1 gitu. Dan itu kalau misalkan coding aku pakai leaf node-nya 0, leaf node-nya 1, ya itu ya karena aku emang pilih itu gitu. Kalau kalian mau pakai yang leaf node itu tingginya 0 atau tingginya 100 atau berapa pun tingginya itu boleh aja, sama aja gitu. Cuma pada umumnya tingginya leaf node itu kalau nggak 0, 1 gitu. Dimulai dari 0 atau nggak 1 gitu. Nah, kalau cuma beda 1 doang, misalkan yang di kirinya 0 tingginya, yang di kanannya 1. Nah, itu dikatakan tidak berat sebelah gitu. Karena kalau kita mau rotasi ya, kita mau tukar-tukar posisinya gimana pun juga, dia itu nggak bakal bisa, apa ya, nggak bakal bisa seimbang gitu. Pasti tetap berat sebelah gitu, kalau misalkan bedanya cuma 1 gitu. Tapi dikatakan berat sebelah yang dalam artian AVL ini harus ngerotasi nih, harus ngebentuk tree-nya kembali agar seimbang gitu. Yang awalnya nggak seimbang, dikatakan nggak seimbang tuh kapan? Pada waktu tinggi itu udah beda 2 nih. Yang kanannya nih 2 nih tingginya, yang kirinya 0 tingginya. Kan beda 2 tuh ya selisihnya.
Nah, artinya harus dilakukan fixing atau dilakukan rotasi gitu, agar seimbang gitu. Nah, ini ada catatan, berat sebelah dicek dengan mengecek ketinggian anak kiri dan anak kanan. Entar kita bakal lakukan pengecekan anak kiri sama anak kanan di coding-nya, tingginya berapa nih, yang kiri berapa tingginya, yang kanan berapa tingginya. Jika selisihnya tingginya lebih dari satu, maka berulah hal itu dikatakan berat sebelah. Jadi kalau misalkan selisihnya satu doang, kayak yang di sini cuma satu, itu nggak dikatakan berat sebelah, masih dikatakan seimbang kalau cuma beda satu doang. Nah, cara menghitung height atau tinggi gimana gitu. Nah, kalau mungkin kan udah diajarin di lab gitu ya, sama dosen, tapi aku pengen ulang aja lagi gitu. Paling bawah, ini aku tentunya satu ya untuk leaf note, satu. Jadi semua yang leaf note itu satu gitu. Kayak kayak di sini ya, yang leaf note ini kan ada 10, 30, 60. Nah, ini satu semua. Kalau naik satu itu nambah satu ya jadi dua. Tapi kalau misalkan naik satunya itu ada dua nih kan, ada dari kiri, ada dari kanan. Yang kanannya dua, yang kirinya satu. Pilih yang mana? Apakah mereka dijumlah jadi tiga, atau gimana gitu kan caranya. Nah, caranya tuh kita pilih yang paling tinggi. Yang paling tinggi mana? Ini kan satu, yang ini dua, lebih tinggi dua kan. Ya udah berarti yang dua ini kita tambah satu jadi tiga gitu. Nah, baru abis itu dari tiga sama satu, pilih yang mana nih untuk yang 50? Lebih tinggi mana? Lebih tinggi tiga, berarti tiga ditambah satu, empat gitu. Itu untuk cara nentuin tinggi gitu. Jadi empat ini bukan dari tiga ini ditambah satu yang di sini ya enggak gitu. Tapi tiga empat ini tuh dari tiga, tinggi yang tiga ini lebih tinggi daripada yang satu. Ya udah baru tiga ditambah satu kan naik satu, berarti nambah satu tingginya gitu. Jadi kalau misalkan di sini tuh dua nih tingginya, seandainya ya yang 60 ini dua tingginya, maka yang 50 ini tetap empat, nggak jadi lima gitu. Jadi jadi gitu cara untuk kita tentuin tingginya gitu. Nah, ini kita bakal baca proses rotasinya. Tapi sebelumnya itu ada yang mau nanya nggak tentang AVL ini sebelumnya? Mungkin untuk mana yang dikatakan berat sebelah sama yang enggak, mana yang dikatakan cara cara nyari head-nya gimana gitu. Ada yang kalian mau nanya nggak? Aman ya? Oh, oke. Aman, oke, siap. Aku lanjut ya berarti. Nah, kita bakal rotasi. Kalau misalkan ini contohnya ini berat di kanan, dan anak yang berat sebelahnya itu juga di sebelah kanan. Maksudnya gimana? Contoh kayak gini ya. Ini kan kita punya tree-nya. Nah, kita lihat ini 0 tingginya, ini tingginya 3. Nah, otomatis berat di kanan nih. Nah, anaknya dari si yang berat ini, itu berat di mana? Berat di kanan juga atau berat di kiri? Gitu. Nah, kalau misalkan yang awal tadi kan kita lihat kan berat itu kan kalau misalkan hanya beda satu ya, hanya lebih dari satu baru dirotasi. Kalau misalkan di bawah sama dengan satu, selisihnya itu nggak dirotasi gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau lihat kira-kira untuk lebih berat yang mana, ya kita bisa lihat yang di sini kan lebih berat yang di kanan. Dan anaknya itu juga lebih berat di kanan, gitu. Nah, kalau khusus untuk anaknya, ini sebenarnya kita cek ini yang kedua sih sebenarnya. Paling aku langsung contohnya aja ke simulasinya ya, yang di sini. Nah, karena anaknya ini lebih berat di kanan juga, sama-sama di kanan gitu ya istilahnya. Yang parent-nya ini yang kuning, itu lebih berat di kanan. Yang kanannya 3, kirinya 0. Anaknya juga lebih berat di kanan. Anaknya 2, tingginya yang kanan, yang kiri 1, gitu. Karena sama-sama di kanan beratnya, nggak zigzag gitu ya, nggak kanan kiri, tapi sama-sama kanan, maka kita bisa langsung lakuin left rotate. Cuma satu kali aja left rotate, udah otomatis langsung balance tree-nya, udah nggak akan apa ya, nggak seimbang gitu. Contohnya kayak gimana? Kayak gini, kalau kita mau cara balancing-nya gitu ya. Pertama kita bikin dulu variabel baru, kan awal root ini kan 10 nih, kita bikin variabel baru pointer gitu ya, untuk ngarah ke anak kanannya. Si 30 nya kita namain pivot, nama variabelnya. Nah, kemudian root ini yang awalnya anak kanannya 30, kita pindah jadi anak kanannya itu jadi si anak kirinya pivot, jadi si 20. Pindah ke si 20 pointer. Jadi kan karena pointer bisa kita main-mainin ya arah-arahnya gitu. Mananya ini pointernya gitu. Nah, kemudian step selanjutnya apa? Kita mulai rotate, pivot anak kirinya itu kita pindah ke 10. Udah itu aja gitu stepnya, step untuk rotasi. Nah, kalau kita rapiin, kita gambar jadi kayak gini. Gitu, 30-nya udah naik. Dirotasi ke kanan. Kalau misalkan digambar,
Dia rotasinya kalau left rotate itu kayak gini, gitu. Dia rotasi ke bukan ke kanan, ke kiri. Jadi yang 30 awal di bawah, dia dia naik ke atas. Dan 10 ini yang awalnya di atas, jadi turun ke bawah, gitu. Itu untuk left rotate. Nah, step ini tuh sebenarnya bisa kalian apalin, juga bisa kalian, mengerti aja sebenarnya. Kalau kalian mengerti, kalian lupa, ya entar bisa dapat sendiri lah gitu, caranya gimana. Tapi kalau misalkan kalian mungkin belum nyampe gitu ya, "Aduh ini gimana, aku bingung," gitu kan step-nya, pakai logika belum bisa gitu, ya paling nggak hafal aja step-nya kayak gini gitu. Yang anak kanannya 10, jadi anak kirinya si pivot, anak kirinya pivot, jadi si 10-nya gitu, si root-nya, gitu. Kalau udah selesai, ya udah jadi untuk, left rotate-nya udah kelar gitu. Secepat itu gitu untuk rotasi doang gitu. Nah ini ya, ada lebih berat di satu sisi, belum tentu berat sebelah, karena bisa aja selisih beratnya hanya satu gitu. Jadi yang kayak contohnya yang ini ya, 10 ini kan lebih berat di kanan, tapi belum tentu dia itu berat sebelah. Berat sebelah tuh kalau lebih dari satu gitu. Contohnya kayak kayak 30 nih, 30 ini beratnya lebih berat di kanan kan, tapi dia tuh nggak berat sebelah tuh gitu, karena dia tuh selisihnya cuma satu gitu. Kalau 10, ini dia udah lebih berat di kanan, tapi juga berat sebelah. Kenapa lebih berat sebelah? Karena selisihnya 3, beda 3, 1, 2, 3, yang ini cuma 0, gitu. Nah, pivot ini apa? Pivot ini aku namain untuk node yang mau aku promosi, yang mau aku naikin ke atas itu. 30 ini kan mau aku naikin ke atas tuh, jadi aku namain pivot. Nah, ada lagi right rotate. Ini kebalikannya doang sih sebenarnya. Sama juga ya, ini kasus itu kalau misalkan tree-nya itu lebih berat di kiri, gitu. Nggak hanya lebih berat di kiri, tapi berat sebelahnya di kiri gitu, berat sebelah dia di kiri. Kayak 50 nih, sebelahnya kirinya 3, di kanannya 0. Ini kan berat sebelahnya banyak gitu ya. Dan anaknya itu lebih berat di kiri, gitu. Nggak peduli dia itu berat sebelah enggak, pokoknya lebih beratnya itu di kiri atau enggak seimbang gitu. Kalau ini kan kasusnya dia itu lebih berat di kiri ya, sama di kirinya ada 2, di kanannya cuma 1. Jadinya 50 lebih berat di kiri, anaknya juga lebih berat di kiri, sama-sama kiri, gitu. Karena sama-sama kiri, berarti kita bisa langsung langsung lakuin right rotate. Caranya gimana cara seimbanginnya? Kebalikannya yang tadi, dicerminin aja gitu. Kebalikannya yang left rotate. Contohnya kayak gini ya, kan awal kan kayak gini, aku kasih nama pivot untuk yang 30-nya aku mau naikin ke atas, 50-nya mau aku turunin ke bawah gitu. Nah pertama, anak kirinya 50 aku kasih jadi anak kanannya pivot, jadi si 40, dipindahin ya anak panahnya, gitu. Kalau udah dipindahin ke anak kanannya pivot, sekarang yang pivot anak kanannya ini dipindahin jadi si 50, gitu. Kalau udah selesai, tinggal dirapiin jadi kayak gini, udah seimbang tree-nya. Kiri kanan udah seimbang, sama-sama 2 tingginya. Gitu. Nah, ini ada lagi kasus di mana kalau misalkan zigzag, kalau tadi kan kita kanan-kanan nih, anaknya lebih berat di kanan, anaknya anaknya lagi itu lebih beratnya di kanan juga gitu sama, atau enggak kiri sama kiri. Tapi gimana kalau misalkan contohnya kayak gini, 10 lebih beratnya di mana? Di kanan, anaknya lebih beratnya di mana? Di kiri. Jadi zigzag kan, kanan, kiri. Kalau kayak gini gimana? Kita bakal lakuin 2 rotate. Cara rotate-nya sama kayak tadi yang left rotate sama right rotate. Cuma kita bakal lakuinnya 2, kayak 2 kali gitu, jadi kayak double. Nah, yang pertama kayak gini ya, ini dia tuh beratnya di kanan, tapi anaknya itu lebih beratnya di kiri. Itu kan zigzag nih ya, zigzag. Berarti pertama kali kita harus lakuin right rotate terhadap anaknya ini, si 40. Jadi kita nggak bisa fix dulu nih yang 10, kita harus fix dulu nih si 40. Kita bikin gimana caranya agar si 40 ini, anaknya itu lebih berat di kanan gitu. Agar agar sesuai itu. Jadi perannya lebih berat di kanan, anaknya juga lebih berat di kanan. Jadi kanan-kanan atau enggak kiri, jadi kiri-kiri gitu. Karena ini masih zigzag kanan kiri, kita harus bikin gimana caranya agar jadi kanan-kanan. Nah, cara kanannya gimana ya? Kita tinggal tinggal retrocet aja. Jadi untuk otomatis yang kanan ini jadi lebih berat gitu. Yang awalnya dia lebih apa ya? Lebih berat di kiri, jadi lebih berat di kanan entar. Gitu. Nah, caranya gimana? Yang pertama, aku arahin ke sini ya gitu. Nah, ini aku naikin pivotnya, si root-nya ini yang awalnya sebentar ya.
Oke, nah ini aku fix dulu ya si 40-nya, 10-nya aku hilangin bentar, gitu. Karena 10-nya aku belum mau fix, jadi aku fokusnya ke 40. Nah, fokus 40 ini aku pengen bikin dia itu jadi berat di kanan, berarti aku right rotate. Nah, cara right rotate-nya sama gitu ya, yang 20-nya ini aku kasih pivot, baru yang 40-nya anak kirinya aku pindahin ke 30, 20-nya nih anak kanannya yang aura 30, jadi ngarahnya ke si 40. Nah, kalau udah di-arrange seperti itu yang sama yang kayak right rotate tadi step by step-nya, entah udah kelar aja, udah jadi, seperti itu yang kita lihat ini, yang udah rapi gitu. Nah, kalau udah kayak gini kan kita udah bisa lihat ya, yang 20-nya lebih berat ke kanan, 40-nya juga lebih berat di kanan, atau enggak seimbang gitu. Nah, kalau kayak gini, kita udah bisa nih untuk apa ya, untuk lakuin yang namanya rotasi yang tadi, yang left rotate, yang kanan-kanan gitu. Karena sama-sama kanan. Kalau misalkan dia itu lebih berat di kiri, maka anaknya juga harus lebih berat di kiri gitu, baru bisa di-fix itu. Kalau misalkan dia itu zigzag, ya kita harus bikin dia gimana caranya agar jadi kiri-kiri atau enggak kanan-kanan. Nah, ini yang udah ini ya, apa, yang udah aku apa, udah aku ya tadi udah di-fix yang 40-nya udah naik ke atas. 20-nya yang naik ke atas ya, 20-nya naik naik ke atas yang awalnya, 40 yang di atas sekarang jadi 20 yang di atas. Udah berarti kanan kan ya? Yang awalnya tadi berarti kiri gitu. Tapi ini berarti kanannya nggak berlebihan nih, kan ini 2 nih tingginya, ini kan 0. Nggak apa-apa gitu, karena kan kita belum selesai fixing gitu kan. Ini kita emang sengaja bikin dia tuh lebih berat di kanan, kayak berat sebelah di kanan, kayak kita sengaja bikin itu, agar kenapa? Agar dia tuh entar pas digabungin sama 10-nya, kita kembaliin sama 10-nya, dia itu bisa kelihatan gitu, oh ini lebih berat di kanan gitu. Jadi ini secara singkatnya gitu ya, awalnya kayak gini, baru kita fixing, pas kita udah selesai fixing, jadi kayak gini tree-nya. Nah ini kan udah lebih beratnya di kanan ya, 10-nya lebih berat di kanan, 20-nya juga lebih berat di kanan. Karena sama-sama kanan, berarti kita bisa lakuin yang teknik yang di awal tadi, yang left rotate, yang cuma sekali rotate langsung fix gitu. Nah sekarang kita mau fixing nih untuk si, 10-nya gitu. Nah itu caranya bisa sama kayak yang tadi gitu ya, yang di awal yang ini, caranya sama gitu untuk yang ini. Untuk PPT sama recording entar aku share di tempat biasa sih, di Drive sama di itu ya, di YouTube gitu, kalau kalian mau review ulang, bisa gitu jadinya. Nah itu tadi yang kita yang harus right rotate dulu, baru bisa left rotate gitu. Nah ini kasus sebaliknya gitu. Dia lebih beratnya di kiri, tapi kita nggak bisa langsung right rotate. Kenapa? Karena dia itu zigzag. Dia itu lebih berat di kiri, emang lebih berat di kiri, nggak hanya lebih berat, tapi berat sebelah bahkan. Tapi anaknya itu nggak lebih berat di kiri, dia lebih berat di kanan gitu. Berarti kita harus bikin gimana caranya agar anaknya ini lebih beratnya di kiri juga, di sama-sama kiri gitu. Nah, caranya gimana? Berarti anaknya ini kita left rotate dulu agar jadi 40-nya naik, 20-nya turun gitu. Kalau udah kita left rotate, kan jadi sama-sama berat di kanan tuh, gitu. Nah, baru bisa dilakukan fixing, langsung right rotate aja, si 20-nya naik, 50-nya turun gitu. Nah, jadi aku ambil dulu ya tree-nya untuk yang 20 ini, yang sub tree-nya. Aku ambil. Nah, sekarang aku mau left rotate. Berarti kan pivotnya jadi seanak kanannya, 40. Baru habis itu anak kanannya 20 si root ini, aku jadiin anak kirinya pivot si 30. Nah, pas udah jadi kayak gini, yang pivotnya anak kirinya jadi si root-nya. Jadi naik. Sudah naik, kalau kita rapin gambarnya, dia udah berat di kiri nih. Untuk berat sebelahnya itu nggak apa-apa ya, kalau misalkan kayak kita masih di tengah-tengah jalan kayak gini gitu. Yang nggak boleh itu kalau di akhir gitu. Ini kan kita berat sebelahnya kan karena kita masih di tengah-tengah jalan gitu ya. Kita belum benar-benar fix sampai 50-nya sampai yang terakhir gitu. Tapi kita baru fix yang ini nih, yang 20-nya nih, agar sama-sama berat di kiri gitu. Nah itu nggak apa-apa gitu. Yang penting ending-nya itu dia itu seimbang. Nah baru aku lanjut lagi, aku return atau aku kembaliin gitu ya yang asli gitu ke dalam tree-nya gitu. Nah ini secara singkat aja prosesnya. Awalnya kayak gini, 20-nya aku fix, yang ini agar jadi berat di kiri. Setelah udah berat di kiri, udah di-fix kayak gini, nah, maka tree-nya jadi kayak gini bentuknya. Yang awalnya tadi zigzag, sekarang 50-nya berat di kiri, 40-nya berat di kiri. Sama-sama di kiri. Kalau udah sama-sama kayak gini, nanti kita bisa lakuin
proses yang right rotate tadi, yang di awal, yang ini. Gitu. Nah, sampai sini dulu, ada yang mau nanya nggak untuk left sama right rotate? Kalian sebenarnya udah diajarin belum sih untuk AVL sama lab, ASLab atau enggak mungkin dari dosen? Nah, kalau udah pernah, mungkin konsepnya udah ngerti kali ya. Tapi kalau belum, nggak apa-apa, tanya di sini gitu, biar nanti kalau pas udah sama ASLab udah jauh lebih ngerti gitu. Oh, belum diajarin? Oke. Sama sekali belum ya? Oke. Palingan untuk mengerti awal-awal, kan ikut aja sih step yang di sini gitu ya. Kalau right rotate berarti anak kirinya gimana step by step-nya gitu. Jadi kayak rumus itu sih. Tapi entar kok kan udah terbiasa lama-lama, kalian ngerti gitu, kenapa harus kayak gini sih rumusnya gitu, kenapa harus kayak gini step by step-nya gitu. Kalau aku ubah dikit step-nya, aku manipulasi sesuai dengan cara aku sendiri, bisa nggak gitu? Bisa gitu. Jadi caranya tuh nggak hanya kayak gini gitu ya untuk right rotate itu. Bisa juga cara lainnya gitu. Ada juga pivotnya bukan ditaruh di 30, di 40 juga bisa gitu pivotnya. Nah, itu macam-macam itu caranya, sesuai dengan, algoritma yang kita dapat lah gitu. Cuma dari semua algoritma yang aku dapat, yang menurut aku paling simpel itu yang ini, gitu. Ini cuma beberapa step udah kelar gitu, cuma satu 2 bahkan cuma 2 ya, satu 2 udah selesai gitu. Nah, ini untuk yang, apa ya, untuk rangkuman aja sih gitu, karena ini mungkin agak ribet gitu ya, masih baru-baru gitu ini, gimana nih untuk rotasi-rotasi gitu. Kalau beratnya sebelahnya di kanan, pivotnya juga lebih berat di kanan anaknya, pivot itu anaknya ya, anaknya yang lebih berat di kanan itu. Yang oranye ini pivot, yang kuning itu, root-nya gitu. Jika root-nya berat di kanan dan pivot lebih berat di kanan juga, sama-sama kanan, maka left rotate. Kalau misalkan gitu beratnya di sebelah kiri, kayak gini, pivotnya juga lebih berat di kiri, maka right rotate. Kalau misalkan berat sebelahnya di kanan, tapi pivotnya lebih berat di kiri, kayak kayak gini, maka kita right rotate dulu si ininya, si pivotnya, agar dia tuh lebih berat di kanan. Pas udah di right rotate, pas udah naik, pas dia udah naik ke sini, si 20-nya, kan dia otomatis jadi 40-nya turun nih. Jadinya 40 sama 50-nya turun, jadinya lebih berat di kanan kan itu. 10, 20, 40, maaf ya tulisan aku agak jelek gini. 20 sama 30 gitu. Nah, ini kan otomatis lebih berat di kanan dan 40-nya ini si 20-nya ini juga lebih berat di kanan gitu, yang kirinya 0 gitu. Nah, kalau udah sama-sama kanan baru entar bisa dilakukan left rotate gitu. 20-nya naik, 10-nya turun. Jadi di sini 10-nya. Gitu. Nah, ini kan udah seimbang gitu kan ya. Yang kirinya 10 doang, yang kanannya ini ada 40, 30, 50. Yang kiri tingginya 1, yang kanan tingginya 2. Gitu, udah seimbang. Gitu. Nah, baru kalau misalkan kebalikannya, beratnya di sebelah kiri, tapi pivotnya itu lebih beratnya di sebelah kanan. Kayak di sini contohnya. Caranya gimana ya? Berarti entar kita lakukannya kebalikannya, kita left rotate dulu. Kita rotasi dulu ke kiri si 40-nya nih. Kita naikin, 20-nya turun. Agar agar kenapa? Agar dia itu jadi beratnya di kiri-kiri gitu, agar agak kiri-kiri beratnya. Kayak yang di sini gitu. Nah, kalau misalkan udah di-rotate, dia udah beratnya udah sama di kiri gitu, sama-sama kiri gitu, atau nggak sama-sama kanan, baru ntar kita bisa langsung lakuin left rotate atau right rotate gitu. Habis itu udah langsung fix. BST-nya otomatis langsung, seimbang gitu. Nah, ini simulasi aja gitu ya, biar kalian lebih ngerti gitu ya, hanya ini butuh simulasi sih, ini agak ribet, aku awal-awal juga agak susah gitu. Nah, kita coba insert, dan ini tuh ada test case yang aku udah bikin, aku udah coba tes, kalau misalkan pas kalian tes ini, itu udah sesuai dengan yang ada di sini, yang simulasi, berarti file kalian udah jadi kodenya, itu udah fix jadi gitu, udah nggak ada bug, gitu. Jadi semua bug ini udah ke-cover di sini gitu. Tapi mungkin kalau ada kelewat 1, 2, ya maklum lah ya, manusia gitu. Tapi sebagian besar yang aku coba, ini udah cukup oke sih untuk ngetes kita gitu, program AVL kita ini udah berjalan dengan baik atau belum gitu. Dari sisi rotasi dan sebagainya gitu. Nah, contohnya kayak gini ya, aku insert 5, aku insert 5, hanya 1 gitu.
Nah, habis itu aku mau insert 10. Ini aku close aja. Nah, aku mau insert 10. Nah, yang pertama 10-nya kan aku bikin ada di sini ya. Aku bikin not tersendiri gitu. Dan aku cari di BST-nya. 10-nya diletakin di mana? Oh, di kirinya 5. Ya udah, berarti taruh 10 di kirinya 5. Head-nya 1 ya, masih 1 gitu. Nah, jangan lupa setelah kita insert, kita update head-nya si 5 ini gitu. Jadi 2 gitu. Jadi jangan pernah lupa update head gitu. Kalau enggak nanti head-nya 1 semua gitu kan, itu jadi susah entar kita mau nentuin ini berat sebelah enggak ya gitu. Oh enggak, ini enggak berat sebelah sama komputer, kenapa? Karena head-nya sama-sama 1 gitu, padahal kita lupa update head-nya gitu. Jadi jangan lupa update setiap kali kita insert ataupun delete gitu. Nah, kita kan udah insert nih, ini head-nya 1, 10. Oke, berarti head-nya 5 naik nih, jadi 2 gitu. Nah, kalau selesai, kita mau insert 15. Nah, 15 kan kita mau cari ya. Aku next dulu. Oke, aku nggak bikin itunya, ya udah. Kita mau insert 15, kan 15 kita mau taruh di sini ya, di kanannya si 10 ini, gitu. Di sebelah sini, si 15 itu. Dan head-nya 1, karena kita kan bikin baru, berarti lift node. Lift node kan hanya 1 gitu, tingginya, head-nya. Jadi kita taruh di sini, head-nya 1 gitu. Oke, kayaknya aku kurang itunya ya, untuk yang 15. Paling aku bikin di ini, di Draw.io. Ini 15, ini 5, ini 10, ini 15. Nah, kan berat sebelah kayak gini ya, ini hanya 1, ini hanya masih 1, ini hanya masih 2. Nah, pas kita cek, wah ini berat sebelah nih, gitu kan. Ini 2, oh enggak, ini belum 2 ya, kan kita masih belum update height-nya si 10 gitu. Jadi kita update dulu si 10. Setelah kita insert 15, ini kan kita bakal return tuh ya, return ke root gitu. Nah, pas sebelum kita return, kita update dulu height-nya jadi 2. Baru pas kembali lagi, sebelum kita update, kita cek dulu, ini seimbang nggak kirinya, kanannya. Oh, ternyata beda 2 nih, ini 2, ini 0 height-nya. Gitu, karena ini head-nya 0, ini 2, berarti kita perlu lakuin rotasi. Dan kita cek dulu sebelum rotasi, ini zigzag atau lurus gitu. Si 5 ini lebih berat di kanan. Dan 10-nya lebih berat di kanan juga. Oh, sama-sama kanan, berarti kita bisa langsung lakuin rotasi gitu. Nah, berarti caranya gimana cara lakuin rotasi? Ini kan ada N ya di sini. Untuk ini 0 ya, N itu 0. Nah, si 5-nya kalau kita lakuin yang step aku tadi, anak kanan dari 5, oh ya sebelumnya yang ini aku kasih dulu ya, kasih, pivot gitu ya, untuk biar dia nggak hilang gitu. Kalau ini kan root, kita bisa selalu akses lah ya kalau dia root, gitu. Nah, si anak kanannya root, aku kasih jadi anak kirinya pivot. Anak kirinya pivot, aku kasih jadi anak kirinya jadi si root, gitu. Nah, kalau kita rapiin, dia udah naik. Ini hanya 2, ini masih 2. Nah, udah seimbang gitu. Nah, tapi jangan lupa di-update height-nya, gitu, sekali lagi. Nah, yang update mana duluan? Root-nya atau pivot-nya? Kalau 15 kan kita udah bikin baru ya, aman itu, ini nggak usah di-update, gitu. Yang kita update yang mana dulu? Yang root-nya dulu. Kenapa root-nya dulu yang kita update? Karena root ini kan di bawah gitu ya. Aturannya kan kalau kita mau hitung add kan dari bawahnya gitu kan. Kalau kita dari atas dulu, nanti di sini hanya berapa? 3. Sedangkan harusnya kan 2 ini kan, jadi ada kesalahan itu. Jadi kita harus cek itu dari paling bawah dulu. Dan yang di bawah ini kan root-nya gitu, yang tadinya di atas jadi di bawah gitu. Nah, berarti kita update height-nya. Berapa nih height-nya? Kirinya 0, kanannya 0. Oh, berarti height-nya 1. Gitu. Kan berarti dia lift gitu ya. Nah, baru kita cek si pivot-nya. Kirinya 1, kanannya 1. Gitu. Ini kebetulan sama-sama 1, kebetulan juga ini 1 gitu ya. Jadi ya udah, pivot-nya 2 gitu, naik 1 gitu. Udah selesai gitu. Nah, kalau selesai, ya udah, entar kita return pivot-nya gitu. Jadi hasil tree aslinya jadi ini gitu. Jadi seimbang gitu. Nah, ini tuh untuk yang 15, insert 15 itu.
Nah, sekarang kita mau insert 20, aku ada 20, taruh kan di sini gitu. Nah, aku udah taruh di sini head-nya 1, update head-nya 15 jadi 2 gitu. Nah, cek si 15 ini, berat sebelah nggak? Oh, nggak berat sebelah, aman gitu, ijo nih, aman gitu. Ya udah dia update lagi ke yang sebelumnya si 10 nih, si 10-nya di-update lagi yang awalnya 2 jadi 3 gitu. Nah, pas udah cek 3, dia cek, seimbang nggak? Kirinya 1 head-nya, kanannya 2, oh cuma selisih 1, berarti seimbang. Karena seimbang berarti ya udah kita bisa lanjutkan ke simulasi selanjutnya, ke insert selanjutnya gitu. Kita insert 25. 25 di mana? 25 aku taruh kan di sini ya, di BST 25. Ya udah masukin di sini gitu. Nah, baru cek yang sebelumnya 20 kita update head-nya dari 1 jadi 2 gitu. Nah, habis itu seimbang nggak? Oh, masih seimbang nih, cuma selisih 1 doang. Ya udah berarti aman, berarti lanjut lagi ke yang sebelumnya, ke si 15 gitu. Nah, pas aku cek di 15, oh nggak seimbang nih gitu. Karena nggak seimbang, ini kan 2 tingginya, yang kirinya cuma 0 tingginya. Karena nggak seimbang, berarti kita harus lakukan rotasi gitu. Nah, setelah kita lakukan rotasi, cuma rotasinya ini left rotate kayak yang tadi aku tampilin yang untuk yang 5, 10, sama 15 itu, sama gitu caranya. Nah, setelah aku rotasi, yang awal kan kayak gini, aku rotasi jadi kayak gini, gitu. Jangan lupa di-update height-nya. Setelah kita rotasi, jangan lupa di-update height-nya gitu. Nah, kalau kita udah update kan 15 kan awalnya anaknya 0, jadi ya udah jadi cuma 1 anaknya gitu. Anaknya height-nya. Nah, baru pas di 20-nya yang pivot-nya yang udah naik jadi 2 anaknya. Jadi 2 head-nya gitu. Kan naik 1 gitu. Nah, kalau udah selesai ya udah ini yang kita return gitu. Jadi yang awal tree-nya tuh jadi yang kayak gini, jadi kayak gini entar. Gitu. Nih ya, jadi yang awalnya kayak gini, jadi kayak gini. Udah seimbang, dia yang awalnya kayak gini bentuknya, yang bentuk utuhnya gitu. Jadi kayak gini bentuk utuhnya. Gitu. Nah, kalau udah selesai ya kita lanjut lagi pengecekan ke panelnya gitu, sampai root yang paling atas itu, sampai paling atas gitu. Lebih lama dong dari BSC karena ada proses rotasi-rotasi, iya, lebih lama gitu. Memang ini itu investasi jangka panjang gitu ya. BST emang awal-awal cepet, tapi nggak pernah di-manage gitu ya untuk tree-nya gitu. Nanti kalau udah panjang banget, ya udah lemot banget dah, udah jadi lama banget itu. Tapi AVL walaupun mungkin emang sih awal-awal, dia lama gitu ya, tapi dia stabil terus itu, karena di-maintain tree-nya gitu. Di AVL lebih bagus ya aku bilang gitu. Nah, ya udah si 10-nya ini kan cek ya, kirinya 1, kanannya 2 tingginya. Oke, seimbang. Karena seimbang, kita update height-nya jadi 3 gitu kan. Kanannya 2, kirinya 1, lebih tinggi mana? 2. Berarti 2 tambah 1 3 head gitu. Nah, udah seimbang nih gitu. Baru aku insert 30. 30 taruh di mana? Di sini, di sebelah kanannya 25, ya udah taruh di sini gitu. Pas aku udah taruh, head-nya kan 1 gitu. Ya udah, kita cek 25-nya. 25-nya seimbang nggak? Seimbang. Karena seimbang, berarti ya nanti kita update jadi 2 head-nya. Sekarang kita cek lagi nih si 20. 20 ini seimbang nggak? Kirinya 1, kanannya 2. Oh, seimbang, cuma beda 1. Karena beda 1, ya udah kita update height-nya. Jadi 3 height-nya gitu. Nah, sekarang kita mau cek, si 10 ini seimbang nggak? Kirinya 1, kanannya 3. Kan selisih 2 ya. Karena selisih 2 berarti, oh berat sebelah nih, bisa diseimbangkan gitu. Nah, karena bisa diseimbangkan, ya udah entar kita melakukan rotasi gitu. Nah, sekarang kita bakal cek, dia oke lebih berat di sebelah kanan, lebih berat sebelah kanan. Tapi anaknya ini si 20 itu lebih berat di mana? Lebih berat di kiri atau di kanan? Kirinya 1, kanannya 2. Oh, berarti lebih berat di kanan. Oke, sama-sama kanan. Nah, berarti kabar bagus nih kan sama-sama kanan gitu ya. Sama-sama kanan berarti kita bisa langsung lakuin right rotate. Nggak usah double gitu ya. Cuma perlu sekali aja udah fix gitu. Ya udah berarti aku ambil dulu si 20-nya ini buat di fix. Nah, ini kan ya yang 20-nya. Nah, caranya gimana? Yang kita lakuin right rotate yang di awal tadi gitu. Cuma sebelumnya jangan lupa kita jangan update dulu head-nya sebelum kita rotasi gitu. Kita update head-nya setelah kita rotasi atau enggak udah fix aman gitu, udah fix seimbang gitu. Nah, ini kita bakal rotasi ya. Jadi yang 20 ini yang bakal di left rotate ke kiri agar naik.
agar jadi seimbang. Awal beratnya di kanan, kita mau seimbangin agar jadi seimbang, berarti kita harus naikin si yang berat di kanan ini ke atas tuh. Jadi agak seimbang gitu ya. Cara rotate sama kok kayak yang tadi yang aku jadi PPT ataupun yang aku simulasi di Draw.io gitu. Sama cara angka-angkanya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah sampai yang taraf yang udah jadi seimbang, kita mau hapus 20 gitu. 20-nya kan merah ya, yang jadi root-nya gitu. Gimana hapus kalau itu punya dua anak, kiri sama kanan gitu. Nah, kalau di BST kan kita bisa, kalau BST kan pasti predecessor sama suksesor gitu ya. Dan kalau misalkan punya satu anak, bisa tuh nggak pakai predecessor atau nggak pakai suksesor, langsung aja anaknya naikin ke atas gitu. Itu kan bisa kalau di BST. Kalau di AVL, aku belum pernah nyoba sih kalau untuk yang satu itu ya, yang punya satu anak gitu. Tapi selalu biasanya aku kalau misalkan kita bikin tree kan pasti udah ada predecessor, pasti udah ada suksesor gitu ya. Jadinya lebih baik kita manfaatin aja gitu. Jadi di sini aku pakai predecessor untuk pindahin 20-nya gitu agar jadi leaf node. Nah, si 20-nya kan root, dia punya dua anak. Ya udah aku pilih predecessornya gitu. Nah, udah si predecessornya naik 15-nya jadi ke atas, 20-nya jadi ke bawah aku tukar gitu ya. Nah, kalau udah selesai, oh ya yang ditukar value-nya ya, bukan height-nya, bukan root, bukan anak kiri anak kanannya, cuma value, hanya value aja. Dan value-nya kan 15 ya udah yang di dalam note aja. Height-nya tetap sama, nggak diubah-ubah gitu. Dan height ini kan untuk struktur tree kita ya, jadi jangan ikut ditukar gitu, nanti bisa rusak struktur tree kita gitu. Jadi yang ditukar hanya value aja. Nah, kalau misalnya udah jadi kayak gini, ya dia kan kita delete ya si 20. Nah, udah di-delete kan. Pas udah di-delete, nah kita sekarang apa ya, ke root-nya, ke yang sebelumnya gitu. Nah, pas kita cek, si root-nya ini kita update untuk height-nya gitu. Oh, ini height-nya 2, kan kirinya 1, kanannya 0. Kita update height-nya jadi 2. Dia balik lagi ke yang atasnya, kan yang kirinya 2, yang kanannya 2. Oh, masih seimbang. Ya udah berarti height-nya jadi 3. Itu untuk delete 20. Nah, misalkan aku mau delete 5. 5 udah leave node. Ya udah hapus aja. Jangan lupa di-update height-nya. Berarti yang 10-nya update height-nya jadi 1, baru 15 kirinya 1 kanannya 2, berarti height-nya 3 gitu. Terus misalkan aku delete lagi, oh ini masih delete 5 height-nya, aku update jadi 3. Kalau selesai, misalkan aku mau insert 20. Kan tadi kan struktur tree kita kan kayak gini ya. Aku mau insert 20. Berarti di sini nih aku insertnya yang warna kuning. Nah, pas aku mau insert, ya udah aku insert aja biasa gitu. Kayak di BST, sama kok insertnya. Height-nya 1. Nah, udah habis itu jangan lupa update height-nya si 25. 1 sama 1 jadi 2. Nah, kemudian update lagi height-nya si 15, jangan lupa. Yang kirinya 1, kanannya 2, berarti height-nya 3. Masih seimbang gitu. Nah, kita insert lagi 17. 17 di sini kan kita insert. Nah, pas kita udah insert, height-nya 1. 20 jadi 2 height-nya. Coba kita update lagi, yang awal height-nya si 20-nya udah jadi 2. Kita mau update lagi kan yang atasnya gitu, yang si 25 nih. Nah, pas kita cek yang 25, oke, 25 ini masih seimbang gitu ya. Height kirinya 2, kanannya 1. Berarti height-nya 3 si 25. Nah, kemudian kita mau cek lagi untuk yang 15. Seimbang nggak nih? Nah, pas kita cek di 15, oh, ternyata nggak seimbang. Kirinya 1, kanannya 3 head-nya. 3 sama 1 kan selisihnya 2, lebih dari 1. Berarti nggak seimbang. Karena nggak seimbang, berarti kita harus lakukan rotasi gitu. Nah, cuma untuk lakukan rotasi kita cek dulu zigzag nggak nih gitu. Pas kita cek, oke, 15 ini lebih berat di kanan. Tapi anaknya itu lebih berat di kiri. Nggak seimbang nih. Kayak apa ya? Nggak sama, nggak lurus tuh. Kan harusnya kanan-kanan gitu. Ini kanan kiri gitu. Jadi zigzag. Nah, berarti kita harus bikin gimana anaknya ini jadi beratnya di kanan gitu. Nah, caranya gimana ya? Kita rotasi ke kanan gitu. Mudahnya kalau kita rotasi ke kanan, kita ingin bikin lebih beratnya di kanan gitu lah. Jadi 20-nya naik, 25-nya turun. Ya, 20-nya naik, 25 turun. Ini aku ambil sub-tree-nya ya dari yang ini.
20-nya naik, 25 turun. Jangan lupa 25-nya di-update height-nya, 20-nya baru di-update. Jadi yang kuning ini itu terakhir di-update, yang atas itu terakhir di-update. Yang root duluan yang di-update, baru pivotnya. Nah, kalau udah selesai, kan udah lebih berat di kanan nih. Ya udah, baru dia bisa fix kayak gini. Yang awalnya kayak gini, beratnya zigzag kanan kiri, sekarang jadi kanan kanan gitu. Kalau udah beratnya udah kanan kanan kayak gini, ya udah berarti ntar kita udah bisa langsung lakuin uh, left rotate yang kayak tadi, yang kita lakuin sebelum-sebelumnya gitu. Jadi walaupun double nggak terlalu ini sih ya, nggak nambah banyak lah, cuma nambah satu rotate doang gitu. Ini berarti ntar 20-nya naik, 15-nya turun gitu. Gitu deh. Ini awal kayak gini, 20-nya naik, 15-nya turun. Jangan lupa di-update 15-nya, kirinya 1, kanannya 1, berarti 2, 15-nya. 20-nya, kirinya 2, kanannya 2, berarti height-nya 3, 20. Nah, udah seimbang itu, yang awalnya nggak seimbang. Sekarang kita mau dilihat 30. Aku hapus 30-nya. Ya udah dihapus kan. 25 update height-nya, 20 update height-nya. 3 gitu. Nah, kalau udah selesai di-update, ya udah, berarti kita lanjut lagi ke simulasinya. Insert 18. Yang 18 ini, height-nya ke 1. Kita taruh di sini, yang N-nya. Nah, pas kita udah taruh, ya udah fix kan, udah aman gitu. Ya udah, ntar kita kembali ke 17, kita cek seimbang nggak, kirinya 0, kanannya 1. Oke, karena masih seimbang, berarti udah aman. Kita update height-nya jadi 2. Terus sekarang kita mau lihat si 15 nih. 15, kirinya 1, kanannya 2. Oh, masih seimbang. Berarti 15 update jadi 3 height-nya. Oh, aku update di sini nih. 3, jadi 3 height-nya. Baru habis itu kalau kita udah cek, kita cek lagi ke yang atasnya, si 20. 20-nya seimbang nggak? Kirinya 3, kanannya 1. Nggak seimbang nih. Dia lebih berat di kiri gitu. Ya udah, berarti ntar kita mau lakuin untuk lakuin rotasi gitu. Tapi perlu double nggak nih rotasinya gitu. Nah, kita coba cek itu zigzag nggak gitu. 20-nya lebih berat di kiri, 15-nya lebih berat di kanan. Karena nggak sama-sama kiri, tapi kiri kanan kan zigzag tuh. Berarti kita harus bikin gimana caranya 15 ini lebih berat di kiri. Caranya adalah kita lakuin left rotate gitu. Jadi 17-nya naik, 15-nya turun. Nah, ini ya. Yang awal kayak gini, aku ambil yang subtree yang ini. 17-nya yang kuning, 15-nya yang biru, 17-nya naik, 15-nya turun. Yang awalnya hanya 3, 15, jadi hanya 2 di-update. Kenapa? Karena kirinya 1, kanannya 0. Berarti height-nya 2, si 15. Setelah 15 udah di-update, baru si 17-nya yang kita update. Kirinya 2, kanannya 1, berarti height-nya 3. Gitu. Kalau selesai, jadi yang awalnya kayak gini, tree-nya, jadi kayak gini. Yang awalnya kiri kanan beratnya, jadi kiri-kiri sekarang. Udah kiri-kiri, ya udah kita tinggal lakukan right rotate yang biasa gitu. 17-nya naik, 20-nya turun. Jadi kan awal kan kayak gini. Nah, untuk lakukan right rotate, 17-nya naik, 20-nya turun. Nah, udah seimbang. Jangan lupa setelah rotate, di-update height-nya gitu. Yang awal 20-nya 3, jadi 2. Gitu. 17-nya awal 3, ya tetap 3 sih ini kebetulan. Nah, itu ya, kita udah lakukan simulasi untuk left rotate, right rotate, left right rotate, sama right rotate dulu, baru left rotate dulu gitu. Jadi yang single sama double rotate udah gitu. Nah, ini kita mau penghabisan, coba kita mau dilihat 18-nya, kita hapus. Oke, udah hapus, masih seimbang, 20-nya kita update, jadinya yang awalnya 2, tetap 2 karena yang kanannya ada 1 gitu tingginya. Baru habis itu kita ke 17, update lagi, kirinya 2, kanannya 2, berarti 3, 17-nya. Gitu. Oke, udah selesai, kita dilihat 20-nya. Oh, cuma punya satu anak nih. Ya udah, berarti aku bakal pakai suksesor gitu, karena anak kanan. Berarti suksesor. Jadi si 25 ini gitu. Ya, aku tukar, baru habis itu aku dilihat 20-nya. Terus aku udah dilihat 20-nya, update yang sebelumnya yaitu si 25. Berarti hanya jadi 1. Yang awal 25 hanya sama dengan 2 jadi 1. Baru habis itu yang kirinya 2, kanannya 1. Berarti 17 ini 3. Baru insert 5 gitu misalnya.
Aku insert sekali lagi nih, misal aku insert 5, bisa nggak nih? Nah, aku kan di sini ya 5-nya, hanya satu, ya udah back kayak sebelumnya si 10, kita return, dapat sih hanya 2, 10 gitu. Nah, kalau udah dapat 10, yang si hanya 2, berarti ya entar kita bakal return lagi ke si 15. 15 ini kirinya 2, kanannya 0. Karena bedanya 2, berarti kita harus lakuin rotasi, gitu. Ada problem gitu ya. Nah, berarti entar kita lakuin untuk lakuin rotasinya ke kiri atau ke kanan, dilihat dari berat sebelahnya, berat sebelah di mana nih. Kalau yang kayak 15 ini kan lebih berat sebelah di kiri, 2, kanannya 0. Karena kirinya lebih berat sebanyak 2, berarti kita bakal lakuin right rotate ke kanan. Nah, anak kirinya lebih berat di mana? Oh, dia lebih berat di kiri. Oke, karena lebih berat di kiri, berarti kan sama-sama kiri nih. Sama-sama kiri kita bisa langsung lakuin right rotate. Jadi ya udah, habis ini 10-nya naik, 15-nya turun gitu. Jadi ini aku ambil dulu subtree-nya yang ini. Jadi kayak gini. Nah, yang ini aku lakuin right rotate, 10-nya naik, 15-nya turun. Jadi yang awal tree-nya kayak gini, yang kiri-kiri dan jebret sebelah, sekarang dia udah kayak gini. Jadinya seimbang gitu ya. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah di sini. Oh enggak ya, ini udah benar itu ya. Karena kita kan salahnya itu kan di 15 gitu ya, bukan di 17 gitu. Jadi yang turun itu bukan 17 ya, tapi kita fix yang di 15 ini. Kalau misalkan pas kita cek di 17-nya, maka ntar yang naik itu 15-nya naik, 17-nya turun gitu. Tapi karena tadi pas kita dapat problem atau masalahnya itu di 15, maka yang turun itu 15-nya, 10-nya yang naik. Gitu. Di 10-nya naik, 15-nya turun. Nah, jadi ntar pas kita yang awal kayak gini, kan kita udah right rotate nih, jadi kayak gini bentuknya. Ya udah, berarti jadi kayak gini bentuknya. Jadi yang udah di-update yang udah seimbang, yang awal belum seimbang. Misalkan kita insert 5 nih, yang tadi. Nah, ini kan yang udah kita yang udah kita seimbangkan itu ya. Nah, kita belum selesai, jangan lupa 17-nya kita belum update height-nya gitu. Nah, kirinya 2, kanannya 1, berarti kita update jadi 3 height-nya gitu. Awalnya 3, ya ini kita update lagi jadi 3 gitu ya. Soalnya kadang-kadang dia tuh height-nya itu nggak sesuai gitu dengan yang awal gitu. Nah, ini kebetulan sama gitu. Ada catatan, insert dan delete di AVL itu sama aja dengan di BST. Proses insert sama delete sama persis kayak di BST. Kecuali ya itu sih yang punya satu anak gitu ya. Kalau punya satu anak, berarti dia tetap pakai predecessor atau successor gitu untuk amannya gitu. Nah, kalau misalkan di AVL itu bedanya sama BST apa? Cuma ini doang. Setiap kali habis insert sama delete, itu ini bakal dilakukan pengecekan gitu. Ini balance nggak? Kalau nggak balance, ya di rotate. Kalau balance ya udah dibiarkan. Jangan lupa update height-nya gitu. Setiap kali habis rotate ataupun habis insert atau delete gitu. Cuma di situ doang bedanya. Ada di update height sama di rotate kalau dia tuh nggak balance gitu. Itu sih untuk yang AVL kita gitu. Nah, dari kalian ada yang menanya nggak untuk AVL ini gitu? Untuk simulasinya gitu. Mungkin ada yang bingung atau mau aku ulang di bagian mana gitu. Ini ada catatan juga ya, update height-nya itu dilakukan setelah proses balancing atau enggak rotating. Rotating ini untuk rotate gitu ya. Setelah selesai prosesnya gitu, baru di-update height-nya. Kalau kita update height-nya dulu, baru kita lakuin rotating atau balancing, kita update lagi kan jadi mubazir gitu ya. Yang penting kita rotate atau balance dulu, kalau udah balance, udah fix, baru kita update height-nya. Oke, kalau misalnya ada yang mau nanya, aku lanjut ke coding-nya gitu ya. Gimana cara kita coding AVL gitu. Tips dari aku, kalau misalkan nanti pas kalian ujian gitu ya, gimana cara kita code AVL, itu kan bakal susah, bakal ribet itu ya. Nah, tips dari aku tuh, bikin dulu BST-nya. Kalau BST-nya udah jadi, bikin AVL itu jauh lebih mudah gitu, dibandingin ketika kita bikin dari nol langsung ke AVL gitu, nggak ada anak tangganya gitu.
Tapi kalau misalkan kalian mau bikin ada ujian gitu, bikin dulu BST-nya gitu. BST udah jadi, udah nggak ada bug nih, wah udah lebih mudah untuk bikin AVL-nya gitu. Yang paling aku coba quote-nya. Ini aku ambil dari template ini ya, untuk BST-nya. Aku lanjutin dari template BST untuk jadi AVL. Ini biasa-biasa kok ya, untuk insert, delete, delete all, sama print gitu. Untuk search, itu kan ada di insert sama delete, jadi udah termasuk di dalam ini, search-nya. Delete all not ini, ya ini gampang lah ya. Kawan tahu tipsnya kan, selama ada root, hapus saja untuk root-nya, kita hapus terus gitu. Nah, kalau kita mau, ini aku kasih batasannya ya, untuk yang AVL sama yang bukan. CS atau clear itu apa, Kak? Oke, mana ya itu? Ini tuh, aku coba run aja. Ini kan ada tulisan-tulisan ya, kalian lihat ada tulisan-tulisannya, berantakan gitu ya. Nah, tapi kalau pas dia udah jalan, hilang tulisannya. Itu gunanya CLS atau clear untuk ngebersihin layar kita, terminalnya gitu, agar bersih gitu. Jadi sebelum aku print, aku bersihin dulu. Kayak kita punya papan tulis, kita hapus dulu papan tulisnya. Sudah dihapus papan tulisnya, baru kita tulis-tulis sama kode kita gitu. Itu gunanya CLS atau clear. CLS ini untuk Windows, clear ini untuk Linux, bakal pakai Linux. Gitu. Agar program kita bisa jalan di dua-duanya, jadi CLS, aku pakai CLS atau nggak clear. Jadi kalau CLS nggak bisa, dia pakai clear. Kalau clear yang nggak bisa, pakai CLS gitu. Tapi kalau pakai Windows, CLS doang udah bisa sih harusnya. Tapi kalau aku pakai VS Code itu kayaknya pakai Linux kalau nggak salah untuk terminal ini gitu. Jadinya aku mau ngomong harus pakai clear juga. Oke. Nah ini ya, ini dari AVL gitu. Nah kita mau bikin AVL, berarti jangan lupa kita butuh height di dalam node-nya. Kita namanya height. In height. Jadi gedenya udah cukup kan ya? Gede tulisannya. Udah oke. Okay. Berarti new node ke height-nya. Nah ini pas kita bikin new node, itu kan kita bikin leaf node ya. Nah leaf node-nya itu tingginya berapa, kita tentuin di sini sekarang ini gitu. Mau 0 atau 1 tingginya gitu. Cuma kalau kita tadi belajar 1 di PPT, ya udah kita sesuaikan aja gitu ya, agar nggak bingung gitu. Jadi tinggi leaf node adalah 1. Setiap kali kita bikin node, tingginya 1 gitu. Nah, kita mau balancing AVL itu di mana? Balancing itu di sini nih. Kan awal root kan kayak gini ya. Kalau di AVL kita cuma perlu tambahin atau gini, balancing gitu. Tinggal tambah ini doang gitu. Cuma itu yang kita ubah dari BST-nya gitu. Sisanya kita tinggal otak-atik di function balancing ini gitu. Misalkan yang delete juga sama gitu. Kan kita lakuin balancing kan setiap kali habis insert sama delete gitu ya. Jadi ya udah, setiap kali habis delete kita lakuin balancing juga. Gitu. Nah, pasti balancing kan kita bakal cek dulu nih, tree-nya ini seimbang nggak gitu. Kalau udah seimbang ngapain kita rotate-rotate gitu kan, bakal ngabisin tenaga aja gitu. Nah, kita cek dulu. Cara ceknya gimana? Namanya itu balance factor. Nanti kan bakal belajar namanya balance factor. Balance factor itu apa? Balance factor tuh buat tahu nih, tinggi tinggi kiri sama kanan ini seimbang atau enggak gitu. Mudahnya sih ya, mudahnya itu balance factor itu apa? Tinggi kanan dikurang tinggi kiri. Tinggi kiri dikurang tinggi kanan. Itu balance factor mudahnya. Kanan atau kiri ya? Itu bebas sebenarnya itu ya. Cuman kalau aku yang biasanya itu kanan kurang kiri gitu. Jadi kalau kanannya lebih tinggi, dia bakal positif nih hasil pengurangannya. Kalau misalkan kirinya lebih tinggi atau lebih banyak di kiri, lebih berat di kiri, oh berarti ntar hasilnya bakal minus nih gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalkan, nih ya, satu sama dua gitu ya. Kanannya lebih tinggi, berarti satu dikurang dua, dua dikurang satu kan kanan kurang kiri ya, kanan kiri kurang kiri, dua dikurang satu hasilnya satu. Gitu. Tapi kalau yang kirinya yang dua, kanannya satu, satu dikurang dua minus satu. Gitu.
Nah, dari minus atau positif itu kita bisa tahu, oh ini tuh berat di kiri, oh ini tuh berat di kanan, oh ini tuh seimbang, gitu. Jadi kita butuh balance factor tuh jadi entar kita bikin aja buat nentuin dia tuh tingginya berat di mana nih, gitu. Bikin aja in balance factor. Nah, ini aku bikin, root-nya gitu ya, yang mau dicek balance factor-nya nih, gitu. Nah, pertama cek dulu, dia itu punya anak kiri sama anak kanan nggak, gitu. Root ke left sama dengan 0, dan root ke right sama dengan 0. Kan sama-sama 0 ya, kiri sama kanan, berarti, oh ini berarti leaf node nih, gitu, kalau sama-sama 0, kiri kanan. Sama-sama leaf node, berarti ya udah, berarti root ke head-nya otomatis 1. Disesuaikan yang di sini, gitu. Tapi kalau misalkan salah satunya nggak 0 nih, gitu. Misalkan ya, yang kirinya nggak 0. Bentar, aku buat dulu. Nah, misalkan salah salah satunya nggak 0 gitu, ini kan dua-duanya 0. Berarti kan kalau kita udah masuk ke sini, berarti salah satunya nggak 0 nih, gitu. Ya kan? Kalau misalkan, kalian seandainya gitu ya, yang left-nya ini nggak 0, kanan doang yang 0, kan dia nggak bakal masuk ke sini kan, dia bakal masuk ke sini, gitu. Pas dicek ke sini, kirinya 0, enggak, tapi kanannya 0, iya, berarti dia masuk ke sini, salah satunya 0, gitu. Atau enggak mungkin kalau misalkan buat lebih gampang gitu ya, buat kalian lihat else if gitu ya, buat pahamin gitu ya, aku paling bikin gini aja deh. Kalau dua-duanya 0, dia lakuin ini. Kalau misalkan dua-duanya nggak 0, nah berarti kita bakal lakuin, untuk ininya, apa namanya, untuk, eee, balancing-nya gitu ya. Imbalance, BF deh, BF sama dengan, nah, dan Kak, oke. Oh ya, thank you thank you. Nah, bak bentar itu jadi bitwise. Oh ya, ini BF ya gitu ya, kan root ke head-nya kan kita udah kasih di sini gitu ya, jadi kita nggak perlu lagi gitu. Ini BF 1 gitu. Nah, ini berarti BF berapa nih? Kalau misalkan kirinya nggak 0, kanannya nggak 0, berarti kayak tadi yang kita bikin. Kanan kurang kiri, berarti root ke left punya height dikurang dengan kanan kurang kiri, berarti right, dikurang dengan root ke left ke height. Nah, itu BF-nya kanan kurang kiri. Tapi else, berarti kan salah satunya nih ya, salah satunya 0, salah satunya lagi nggak 0. Nah, kita bakal cek, mana nih yang 0, mana yang nggak 0, gitu. Atau jangan pakai else deh, else if aja. Itu kan lebih mudah gitu ya buat lihatnya, buat bacanya gitu secara code. Misalkan kirinya nggak 0, kanannya 0 nih. Nah, berarti kan dia otomatis kanan kurang kiri gitu. Cuma kalau kita bikin kayak gini ya, sama yang kayak di atas nih, ntar root ke right ke height itu kita akses root ke right kan 0 ya. Berarti 0 ke height, berarti otomatis program kita bakal crash di tengah jalan. Karena 0 itu kita nggak bisa akses height-nya gitu ya. Nah, jadi kita harus akalin gimana nih kalau dia 0, ya udah berarti ntar yang root ke right ke height-nya kita ganti jadi 0. Kan kita udah tahu ya, 0 itu tingginya 0 gitu. Karena tinggi leaf node 1, jadi otomatis tingginya si 0, 0. As if lagi misalkan yang ini, yang nggak 0 itu yang di kiri, yang di kanan gitu. Berarti kita kan awal kan kayak gini gitu ya. Oke, sekarang yang kanannya ada isinya, tapi kirinya yang nggak ada isinya, yang 0. Berarti kirinya yang kita bikin 0. Gitu. Nah, ini mau di apa ya, dipersingkat bisa gitu ya. Nolnya dihilangin gitu ya. Ngapain kita 0 dikurang ya, langsung minus aja juga bisa gitu. Ini juga ngapain dikurang 0, langsung root ke right ke head aja gitu, nggak perlu dikurang 0 lagi gitu. Nah, itu juga bisa gitu ya. Terserah kalian gitu. Enak aku komen aja. Nah, kayak gitu.
Kalau udah kelar, ya udah kita tinggal return BF-nya, gitu. Nah, ini untuk cari balance faktornya, gitu. Misalnya kita bakal masuk ke bagian yang balancing tadi. Nanti kan balancing ini kan dia return-nya apa nih, tipe datanya, struct node bintang. Berarti ya balancing ini tipe datanya juga harus sesuai dengan yang ini. Kan dia balancing kan, dia return-nya ini. Di return di function ini gitu. Berarti function ini kan tipe datanya ini gitu. Berarti si balancing juga tipe datanya ini. Gitu. Disesuaikan, nggak boleh beda. Balancing struct node bintang root. Nah, berarti kita masukin dulu BF-nya dari si balance factor dari si root gitu. Yang mau kita balancing nih gitu. In balance factor. Ini namanya gini aja deh. Get balance factor. Balance factor sama dengan get balance factor dari si root-nya. Nah, kan kita bakal dapat nih salah satu dari ini gitu. Nah, berarti ada 3 kondisi. Seimbang sama nggak seimbang. Atau bisa kita katakan seimbang, berat di sebelah kiri, berat sebelah di sebelah kanan. Gitu. Kalau aku biasanya langsung gitu. Jadi antara berat di sebelah kiri, berat di sebelah kanan, atau nggak seimbang gitu. Yang pertama seimbang dulu gitu misalkan. Misalkan kalau seimbang berarti kan jika balance faktornya itu seimbang berarti kan dia selisihnya kan di bawah sama dengan satu gitu ya. Jadi berarti nanti kita tinggal isi jika balance factor itu di bawah sama dengan satu dan balance factor di atas sama dengan min satu. Kenapa min satu gitu? Karena bisa aja dia tuh lebih berat di sebelah kiri gitu ya. Tapi lebih berat di sebelah kiri tapi seimbang gitu loh. Kayak kanannya tuh satu, kirinya dua. Gitu kan lebih berat di sebelah kiri kan, tapi kan seimbang gitu. Cuma selisih satu gitu. Nah, ini bisa kita katakan seimbang. Kalau seimbang gimana ya? Kita nggak usah lakuin apa-apa gitu, langsung return aja, langsung return root-nya. Gitu. Tapi kalau nggak seimbang, nah ciri-cirinya gimana nih kalau misalkan berat di sebelah kiri gitu. Kalau berat di sebelah kiri kan berarti balance faktornya di bawah min satu nih. Nah, kalau misalkan di bawah min satu gimana? Entar kita bakal lakuin yang tadi, yang right rotate langsung bisa nggak? Kalau misalkan nggak zigzag. Kalau zigzag ya berarti kita harus double rotate gitu. Tapi ini dulu untuk if-nya, ini untuk yang berat di kiri, berat sebelah di kiri. Ini aku pakai else if aja, dan kan juga bisa baca gitu ya. Bisa else kok kalau mau else, bebas. Ini berat di sebelah kanan. Ini aku simulasi. Aku mau bikin function buat rotate-rotate. Yang tadi kan kita ada left rotate, ada right rotate gitu ya. Ya, dan kita bikin dulu functionnya gitu. Nah, kita mau coba bikin function karena belum belajar, pakai simulasi aja gitu. Biar apa ya? Biar nggak bingung gitu. Nah, sebentar. Bro, ayo aku ngehang. Oke, bentar ya. Oh, ada ini, pantesan. Nah, misalkan kayak gini. Aku bikin hmm. Nah, misalnya kayak gini ya pohonnya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, ini head 1, ini head 2, ini head 3, ini head 4. Balance faktor berapa? Balance faktor berarti 3 kurang 1. Balance faktor 2.
Jadi ada rumusnya gitu ya. Nah, rumusnya simpel lah ya, 3 kurang 1, 2. Oke, berarti berat di kanan. Nah, kita mau mau buat ngecek dia itu langsung left rotate atau double rotate-nya, caranya kita lihat anak kanannya ini lebih berat di mana gitu. Nah, buat tahunya gimana? Kita cek lagi BF dari si anaknya gitu, si 40 gitu. Berarti kalau berat di kanan, kita cek dulu nih, si 40 ini BF-nya berapa nih gitu. Berarti kalau berat di kanan kita cek anak kanannya ini berapa beratnya. Beratnya di sebelah mana nih gitu. Ini berat sebelah kanan, berarti kita cek dulu. In balance factor, chart balance factor gitu ya. Dari kan berarti di sebelah kanan, berarti anak kanannya punya balance factor. Good ke kanan. Nah, ini ada chat. Kok kalau seimbang itu BF-nya 1 ya kok? Iya, 1 atau nggak di bawahnya? 0, kalau 0 juga seimbang gitu. Kalau 0 itu ya yang secara harafiah benar-benar seimbang itu 0 gitu. Kalau cuma beda 1, itu termasuk seimbang sih. Sebenarnya kita mau otak-atik gimana pun juga, ya dia tetap bedanya cuma 1 gitu, nggak bisa dibikin jadi 0. Jadi kalau balance factor itu yang seimbang itu ya 1 atau enggak 0 gitu. Selisihnya ya, selisih 1 atau enggak 0. Jadi kalau dia itu 2 ke atas, itu udah nggak seimbang dianggapnya. Tapi harusnya balance factor kita nggak pernah nyampe 3 sih gitu ya, karena pas udah dapat 2 langsung di-fix, dapat 2 langsung di-fix, jadi nggak pernah 3 gitu balance factor-nya. Gitu, jadi antara 2 atau enggak 1 atau enggak 0 balance factor biasanya begitu. Kalau 2 berarti udah nggak seimbang nih, kalau 1 masih seimbang, 0 masih seimbang. Ini dapat balance factor anaknya. Nah, kita mau cari tahu kan anaknya lebih berat di kanan, sama-sama kanan tuh atau zigzag, atau lebih beratnya di kiri, jadi kanan kiri gitu, lebih berat yang mana gitu. Nah, buat kita cari tahunya, kita lihat dari balance factor berapa nih gitu. Berarti kan di sini kan BF-nya sama dengan 2 kurang 1, sama dengan 1. Oke, positif. Karena positif berarti beratnya di kanan, gitu. Nah, kita bisa cek di sini if child balance factor lebih besar sama dengan lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1, berat di kanan. Atau lebih besar dari 0 gitu ya. Else if child balance factor lebih kecil dari 0, berat di kiri. Kalau kanan-kanan, berarti nggak perlu zigzag, langsung aja sekali gitu. Tapi kalau kanan-kiri, berarti zigzag nih, berarti perlu double rotate gitu. Jadi bukannya kalau BF1 seimbang kok. Iya, itu untuk yang mau kita seimbangkan gitu. Kan yang mau kita seimbangkan kan si ini ya, yang ini, yang 20, yang mau kita seimbangkan itu. Jadi ini 40 ini kita cek BF ini bukan buat nyimbangin gitu ya. Si 40 ini udah seimbang gitu, kita nggak perlu seimbangin lagi gitu. Nah, lalu kita cek BF 40 ini apa cuma untuk tahu doang, dia itu lebih beratnya di kiri atau di kanan gitu. Kalau lebih beratnya di kiri berarti kan kanan kiri kan, dia lebih beratnya di kanan, perannya yang 40-nya lebih beratnya di kiri gitu. Jadi zigzag. Tapi kalau 20-nya lebih berat di kanan dan 40-nya juga lebih berat di kanan, kan sama-sama kanan tuh, berarti kita nggak perlu zigzag gitu. Cuma buat tahu doang gitu, kita rotate-nya ini harus zigzag atau enggak nih gitu. Bisa langsung atau harus double rotate atau harus 2 kali gitu rotate-nya. Cuma buat itu gitu. Jadi kita nyari BF yang di sini tuh bukan buat nyimbangin 40-nya gitu. Tapi buat lebih tahu aja sih, kita tuh rotate-nya sekali aja atau harus 2 kali gitu. Kak, berarti yang get balance factor itu dia tuh fungsinya ngitung height-nya aja ya? Buat ngitung keseimbangannya sih gitu ya. Jadi kalau misalkan kanannya 3, kirinya 1, 3 kurang 1, 2 gitu. Cuma buat itu doang gitu ya. Jadi lebih ke height sih. Gitu. Oke. Nah, ada lagi satu lagi else. Itu kalau seimbang sama-sama kayak anaknya ini oke, dia lebih berat di kanan. Tapi kalau misalkan anaknya kayak gini, sama-sama ada 2 gitu ya, anaknya ini nggak berat di kiri, nggak berat di kanan. Gimana nih gitu kan? Harus 2 kali atau sekali rotate-nya gitu.
Kalau misalkan dia lebih rata kanan-kanan, oke lurus nih sama-sama kanan gitu, berarti boleh rotate cuma sekali aja. Kalau misalkan dia tuh beratnya kanan, tapi anak lebih berat di kiri, berarti harus zigzag. Tapi kalau misalkan sama, seimbang kayak gini, kiri kanan sama itu gimana? Itu bebas. Mau pakai zigzag atau yang sekali aja gitu. Cuman biar simpel ya, sekali aja gitu. Kalau bisa sekali ngapain 2 kali kan gitu. Gitu. Jadi ini bebas, mau ditaruh mana gitu kalau nol gitu. Nah, aku samain aja gitu ya, biar biar dia tuh nggak usah zigzag gitu ya. Kalau sama-sama, apa, kalau seimbang gitu. Ya aku taruh di sini nih, kalau yang bilang faktornya nol. Gitu. Jadi aku cari cara bilang faktor ini gunanya cuma buat ini doang, apa, buat tahu dia tuh perlu zigzag nggak nih, perlu double rotate atau enggak gitu. Kalau ini kan single rotate, kalau yang ini kan double rotate gitu. Buat tahu doang, ini single atau double rotate ya gitu. Buat tahu itu doang gitu. Nah, sekarang kita bakal coba ngerotasinya nih gitu. Berarti aku bikin dulu di sini untuk ngerotasi. Ini yang left rotate, yang ke kiri. Nah, ini kan si root-nya ya. Nah, misalkan aku mau geser ke kiri nih dia, mau belok mau rotasi ke kiri, berarti caranya gimana? Aku taruh dulu pivot di sebelah sini, si 40 di sebelah anak kanannya. Ini pivot. Atau yang bakal naik. Gitu ya. Ya udah, berarti aku bikin dulu di sini root struct node pivot itu sama dengan root ke right. Nah, kalau udah anak kanannya root, jadi pindah ke anak kirinya pivot ke sini. Nanti kita bikin. Ini aku kelas aja. Nah, ini lebih enak ada ya. Berarti anak kanannya root ke right. Itu jadi si pivot ke left. Pivot ke left, jadi si root. Jadi kita bikin sini pivot ke left. Jadi sama dengan si root. Gitu. Nah, kalau kita rapiin, ini agak capek nih rapiinnya kalau gambar. Nah, ini naik lagi. Nah, kalau udah jadi kayak gini, udah jadi kan, udah seimbang nih gitu. Jangan lupa di-update height-nya. Gitu. Si height-nya si root maupun si pivot itu. Kalau mainnya kan kita nggak otak-atik ya tingginya, jadi ya nggak perlu gitu, cuma 20 sama 40 aja ya yang perlu kita update height-nya gitu. Si root sama pivot gitu. Nah, apalagi kita bikinnya di sini function buat update height gitu ya. Atau enggak get height lah, get height. Buat dapat tinggi terkini gitu dari si root-nya. Struct node. Ini mirip sama yang atasnya, yang blend vector gitu ya. Nah, pertama kita bakal cari tahu dulu nih, dia tuh punya anak nggak? Kalau kirinya ada anak, kanannya ada anak, sama-sama ada anak, berarti kita bakal lihat mana yang lebih tinggi. Kalau cuma salah satu doang yang anaknya cuma ada satu, berarti kita lihat anak berapa tingginya kita tambah satu. Kalau nggak punya anak, berarti tingginya satu, dia tuh berarti leaf node. Kita cek sini, if root sama dengan 0, berarti nggak ada root-nya, berarti kan dia tingginya satu gitu ya, berarti height sama dengan satu. In height. Else, jika dia tuh ada root-nya, root-nya tuh nggak mungkin gitu ya. Maksudnya anak kirinya 0 sama anak kanannya juga 0. Nah, kiri kanan 0 berarti height-nya 1. Nah, 29. Oh iya, gini kayak. Aku udah lupa. Iya ya betul betul ya betul. Mantap mantap. Thank you thank you. Nah, oke height-nya 1 nih. Kalau udah selesai, kalau misalkan dia tuh salah satu ini doang, kiri atau kanan yang 0, misalkan root ke left-nya tuh
sama dengan nol, dia nggak nol gitu ya? Nggak nol, kanan juga nggak nol. Nah, kalau udah kayak gini, kirinya nggak nol, kanannya nggak nol, berarti kan kita harus lihat dia itu lebih tinggi mana nih, kiri atau nggak kanan, gitu. Nah, berarti kita cek dulu. If root ke left, ke height lebih besar daripada root ke right, ke height, oh kirinya lebih besar nih daripada si height, daripada si kanannya gitu. Kalau lebih besar kirinya berarti height-nya itu sama dengan root ke left ke height ditambah 1 gitu. Bentar ini iya sih GTH ya. Bentar aku fix dulu. Oke, gini cara tips buat fixnya. Kita kontrol H, tinggal tinggal ganti mana yang lama yang mau kita ganti sama yang baru. Buat tinggal replace all, udah keganti semuanya gitu. Itu buat yang nggak tahu gitu ya, tips dari aku gitu. Kalau misalnya kalian mau ganti satu kata gitu ya, jadi banyak gitu untuk semuanya gitu daripada kalian ganti satu-satu copy paste langsung gitu aja kontrol H. Gitu. Cuma pastikan nggak ada lagi kayak kata-kata yang kayak gini ya. Kalau aku ganti root jadi misalkan R gitu ya. Ntar yang lainnya itu juga bakal keubah gitu ya. Kayak misalkan aku ada apa ya root di sini misalkan nggak ada root ya. Misalkan aku mau ganti get-nya gitu ya. Yang get-nya jadi ABC gitu. Ntar otomatis yang get yang lainnya juga otomatis jadi ABC gitu. Jadi kadang kita tuh ada yang mungkin kita nggak mau ubah, tapi jadi ikut keubah gitu. Jadi pastikan kalau misalkan kita mau ubah suatu hal, itu yang tertulis di kontrol H ini tuh semuanya itu yang kita mau ubah gitu. Jangan sampai ntar program kita jadi rusak gitu ya gara-gara kita kontrol H. Nah, kalau udah kayak gini, kita kan bakal cek kalau yang kirinya lebih tinggi, berarti yang kirinya tambah satu. Kalau kalau enggak, ya udah berarti kanannya tambah satu. Height sama dengan. Nah, ini termasuk kalau misalkan dia itu seimbang ya kayak gini, sama-sama satu, berarti height-nya yang kanannya sama satu gitu, jadi dua. Gitu. Jadi ini update jadi dua. Gitu. Berarti dia punya dua anak lagi, kiri sama kanan sama-sama dua, berarti dia update jadi tiga si pivot. Tapi gimana kalau cuma punya satu anak, gitu ya? Ini kalau kalian mau bikin lebih singkat bisa gitu ya. Ini aku bikin panjang aja biar lebih mudah juga kalian untuk bacanya gitu. Gak perlu analisis yang panjang-panjang gitu ya. Tinggal baca aja udah dapet, oh ini kirinya nol, ini kanannya nggak nol. Oke, ini kanannya nggak nol, berarti height-nya itu dari root ke right. Enggak, kenapa nggak ada ya? Aku lupa sama dengan root ke right ke height ditambah satu. Karena kan kanannya yang nggak nol, gitu. Tapi kalau kirinya yang nggak nol, berarti kebalikannya. Tinggal kita cerminkan aja gitu. Jadi banyak cermin-cermin gitu ya di AVL ini gitu. Ada banyak yang bisa kan copy paste aja gitu. Kayak left rotate sama right rotate ini kan cuma bikin satu, biasanya tinggal copy paste aja yang lainnya. Yang left diganti right, yang right-nya diganti left. Nah, udah dapat tinggal return head-nya. Gitu. HT harusnya. Aku lupa udah benar. Ini tiba-tiba ngeblank. Biasanya inget udah. Bentar ya. Ada aku balik lagi berarti. Yang well done in 1 minute. Nah, kalau udah selesai, kita langsung lanjut ke yang selanjutnya.
Nah, ini kan kalau misalkan kita yang left rotate tadi gitu ya. Kalau kita udah kelar left rotate, kita update si root-nya, head-nya, baru si pivot-nya. Berarti kita tinggal taruh di coding-nya. Root-nya kita update untuk head-nya, berarti root ke head sama dengan get head. Dapetin head terkini dari root-nya gitu ya. Dengan root ke head, kayak kita hitung dulu root-nya. Nah, udah dapat, ya udah root ke head-nya udah ke update gitu. Nah, kita udah update root head ke head-nya, udah selesai. Sekarang kita update pivot-nya. Jangan lupa, ini nggak boleh kebalik yang satu ini gitu ya. Harus root dulu baru pivot, jangan sampai kebalik gitu. Karena yang bawah tuh harus duluan, baru yang atasnya bisa dapat berapa hasilnya. Kita udah selesai, udah kita tinggal return. Yang di return bukan root-nya, tapi pivot-nya. Kenapa? Karena sekarang yang di atas itu pivot-nya, bukan root-nya. Jadi kan yang di awal kan root-nya yang di atas ya, makanya kita awalnya pakai root gitu. Emang sekarang yang di atas itu pivot-nya, jadi kita yang kita return itu pivot-nya. Baru kalau misalnya mau right rotate gimana? Sama kayak left rotate. Tinggal copy paste tips dari aku, kalau ujian nggak usah bikin ulang gitu ya, lama itu ntar. Tinggal diganti yang left jadi right. Nah, ini gantinya ini nggak bisa pakai Ctrl H ya, karena ntar kalau Ctrl H dia tuh ganti satu kode gitu semuanya. Duh. Yang left jadi right, yang right jadi left. Nah, baru ada lagi, nah udah nggak ada, selesai gitu untuk right rotate-nya. Tinggal dicerminkan aja, yang left jadi right, yang right jadi left. Sekarang kita udah dapat nih untuk left sama right rotate-nya. Tinggal kita kombinasiin sama yang si balance vector yang tadi gitu. Kalau sama-sama kanan, berarti kan kasusnya yang ini ya, yang kayak gini nih. Jadi ntar kita kalau sama-sama kanan ya, sama-sama kanan. Berarti kita tinggal left rotate-nya, dia tinggal 30 naikin, 10 turunin gitu. Ya ntar berarti kita tinggal left rotate. Sama-sama kanan berarti left rotate. Root sama dengan left rotate si root-nya. Gitu. Nah, kalau misalkan dia tuh yang double rotate, gimana tuh? Kanan atau kiri gitu. Contohnya kayak yang di sini ya. Nah, bentar. Nah nih, dia beratnya di sebelah kanan. Tapi anaknya ini lebih beratnya di kiri gitu. Dia kayak kanan kiri gini gitu. Dia kanan lebih beratnya, anaknya lebih beratnya di kiri, di zigzag. Nggak sesuai. Ya berarti anaknya kan kita harus bikin dulu nih, jadi fix. Berarti anaknya kita rotate ke kanan gitu. Berarti ntar kita tinggal bikin. Anaknya itu kan berarti kan root ke right gitu ya, root ke right sama dengan right rotate dari si root ke right gitu. Nah, kalau udah selesai, ntar kita bisa langsung lihat kayak yang di sini. Nah, udah jadi kayak gini. Udah sama-sama kanan dia. Berarti ntar kita tinggal lakuin yang sama yang tadi, yang sebelumnya gitu ya. Tinggal left rotate root-nya. Ini kan sama gitu ya, kenapa nggak dikeluarin aja dari if gitu. Nah, itu bisa juga ya gitu. Emang mungkin ntar ada jadi susah buat bacanya, buat analisisnya gitu ya. Jadi aku biarin aja kayak gini, dan ntar kan bisa lebih mudah buat bacanya gitu. Tapi kalau udah pro, ntar tinggal dikeluarin aja nggak apa-apa gitu ya. Sama di dunia kerja juga, aku dengar dari dosen lebih bagus kalau ini dikeluarin itu. Daripada dibikin dua kayak gini kan jadi kayak, apa gunanya nih gitu, dibikin dua kayak gini gitu. Kalau yang kanannya udah dapat, yang kirinya juga otomatis dapat. Caranya gimana? Sama-sama tinggal dicerminkan saja. Berarti ini yang tadi kan kita ambil yang kanan kan karena dia itu lebih berat di sebelah kanan. Kalau dia itu lebih berat di sebelah kiri, berarti kita ambil yang kiri punya. Gitu. Anak kirinya lebih berat di mana nih? Sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan gitu?
yang ininya aku harus, hapus dulu. Nah, jika chart balance vektornya itu lebih besar dari sama dengan 0, artinya, oh, dia lebih berat di kanan ya gitu. Lebih berat di kanan. Tapi kalau di bawah 0, berarti, oh, lebih berat di kiri. Nah, yang sama-sama kiri yang mana? Sama-sama kiri itu yang ini, berarti yang ini yang single rotate. Yang ini kan kiri kanan, berarti double rotate, karena zigzag. Gitu. Nah, ini paling aku hapus saja dulu. Nah, kalau zigzag gimana? Berarti kan kita bakal pakai yang ini ya, kalau zigzag. Nah, kayak gini kan, lebih berat di kiri, tapi anak lebih berat di kanan. Berarti yang anaknya ini harus kita bikin agak lebih berat di kiri gitu. Kita rotate ke kiri si anaknya. Gitu, berarti anaknya berarti si root ke left. Itu kita rotate ke kiri. Berarti kita rotate left. Nah, kita rotate ke kiri. Nah, kalau udah kita rotate di kiri kan sama-sama kiri tuh. Dia lebih berat di kiri, yang hasilnya juga lebih berat di kiri yang kayak gini. Nah, baru ntar kita bisa lakuin right rotate. Jadi 40-nya naik ke atas, 50-nya turun ke bawah gitu. Baru kita lakuin root sama dengan right rotate root-nya. Nah, habis itu kalau misalkan lebih berat di kiri, sama-sama kiri nih, ya kita tinggal lakuin aja langsung gitu ya. Udah di tengah perjalanan gitu. Nih. Dan segitu aja untuk, oh, belum segitu aja. Kita jangan lupa return root di akhir. Nah, udah segitu aja untuk AVL lah gitu. Untuk kodenya cuma nambah segini, berapa baris nih? Ya 100 baris lah ya. Gitu. Dari BST-nya gitu. BST-nya yang banyak gitu ya. BST 100, menu-menunya 100, dan AVL juga 100 gitu. Ada balance vector, ada height, ada left rotate, sama right rotate, sama yang balancing-nya gitu. Ini height-nya ada yang mungkin pernah mikir gitu. Ini height-nya kalau misalkan aku nggak taruh di dalam sini gimana? Kan makan memori nih ya. Kalau cuma 1 nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan ada 1 miliar kan berarti makan 4 miliar byte. Itu kan lumayan gede gitu ya. Nah, berarti gimana kalau misalkan aku ilangin? Jadi ntar aku pas nyarinya tuh pas di sini, pas nyari get height, nah itu baru lakuin pencarian height kayak yang di BST gitu kan, kita pernah belajar kan cara nyari height di BST gimana gitu. Nah, kita cari satu-satu gitu. Nah, itu bisa nggak? Itu juga bisa gitu ya. Gitu. Cuman kalau misalnya kita ujian mungkin bakal mikir panjang lagi gimana caranya, jadi taruh aja lah nggak apa-apa di sini. Nggak dinilai juga kan ya. Itu banyak memori atau enggak gitu pakainya. Gitu. Nah, ada yang nanya nggak sejauh ini untuk AVL-nya? Aman ya? Nah, ini di bawahnya BST semua nih. Jadi aku cuma yang aku bikin cuma yang di atas ini gitu. Get balance factor sama get height ini mirip gitu ya, tapi nggak sama gitu. Jadi jangan samakan. Ini kan sama-sama dandannya, ini sama gitu ya. Tapi mirip gitu sebenarnya. Ini kita bisa kalian rapin lagi gitu ya. Cuma aku sengaja sih, ini jangan aku rapin, ntar kalian mau belajar biar lebih ngerti. Gini aja. Ntar aku share di GitHub sih kodenya ya. Di GitHub yang aku udah share di note group yang di line. Ntar aku share di situ gitu. Tapi kita tes dulu ya. Udah sesuai nggak nih sama yang ini? Ya, semoga sesuai karena kalau ada bug lama kita di bugnya. Bentar ya. Ini bukan bug ya, ini error bentar. Kecil banget sih. Kalian bisa lihat nggak? Kalau nggak, aku gede aja nggak apa-apa deh. Ntar tinggal alt-tab aja. Nah, ntar aku cek dulu nih, kenapa? Oh, lupa titik koma, 36. Line 36. Titik koma. Ini ada titik koma, ini ada titik koma.
Kita pakai kurung siku, Kak. Kenapa? Yang lan 35 sama 37. Oh iya, ya, thank you, thank you. Yuk. Nah, oke, udah bisa ya. Kita coba ya. Kita insert. Oh, ini dari awal aku udah insert, aku komen dulu. Lima, 10, 15. Saya insert 5. Masih oke, 10. Oke, pas kita insert 10, oke, aku kira bug. Coba ya, kita cek. Oke, masih 5, 10, masih benar di pre-ordernya. Kita coba insert 15, harusnya awalnya udah jadi 10 nih root-nya. Oke, masih ada bug, berarti ada 5, 10, 15 gitu ya. Berarti tadi itu ada masalah di bagian sini. Nah, coba aku lihat dulu ya. 5, 15, kalau misalnya 15 masuk. Oh ya, aku lupa get height. Aku lupa kalau misalkan udah habis kita balancing, jangan lupa kita update root-nya. Root punya height. Kan kita tadi udah baca gitu ya. Kita update height itu kapan? Setelah kita rotate sama setelah kita balancing gitu. Jadi kalau kita udah balancing, jangan lupa kita update untuk root-nya gitu. Jadi kita di sini kita root ke height sama dengan get height. Nah, si root. Nah, jadi itu kasusnya tuh kenapa aku tadi ada error gitu ya. Karena misalkan ini satu, misalkan awal kan ini satu gitu ya, misalkan. Misalkan ini awal 2. Nah, aku insert 60. 60-nya kan satu. Dia cek ke atas, oh masih seimbang. Cuma aku lupa update di ini height-nya masih satu ini. Nah, pas dia cek di pivot, kanannya satu, kirinya 0. Nah, kan cuma selisih satu, berarti dia nggak rotate. Karena dia nggak rotate, ya udah, berarti dia tetap kayak gini gitu. Nggak ada perubahan itu. Tapi sekarang harusnya udah oke sih. Gitu. Belum oke, nanti kita cari lagi. Bugnya ada di mana. Satu, kita insert 5, baru kita insert 10, kita insert 15. Oke, masih belum ada. Masih 5, 10, 15. Nanti kita cari lagi. Oh, masalah di sini nih. Aku lupa tambahin get height kalau misalkan dia masuk ke sini gitu. Jadi aku tambahnya lagi di sini. Kalau dia masuk ke sini, dia sebelum dia return root, dia update dulu height-nya gitu. Nah, ada komen, bentar. Bisa Kak? Oke. Oke, mantap. Udah ngerti kan? Udah head start nih dari teman-teman kalian. Oke, puji Tuhan, udah bisa ya. 10, 5, 15. Mana tadi? 10, 5, 15. Kita insert 20. Insert 20. 10, 5, 15, 20. Berarti 10, 5, 15, 20. Udah bener nih. Gitu. Lalu kita insert 25. Insert 25. Kita print jadinya 10, 5, 20, 15, 25. 10, bentar. Kita cari yang udah selesai, yang udah fix. Nah, ini ya. 10, 5, 20, 15, 25. 10, 5, 20, 15, 25. Oke, udah sesuai. Kita insert lagi 30.
Pakai insert 30, 20, 10, 5, 15. 20, 10, 5, 15, 25, 30. 25, 30. Udah bener gitu. Jadi kalau kita mau cek tree kita benar atau enggak dari pre-order secara aku. Kalau nggak pre-order dari post order. Jangan in order. In order ini tree-nya bentuk kayak BST tadi yang link list semua gitu, dia tetap sama gitu ya. Jadi nggak ada problem di in order ini gitu. Tapi kalau kita mau cek debug, kayak kita mau cek tree kita benar atau enggak pre-order atau enggak post order tree-nya. Udah selesai kita coba delete 20-nya. Oke, bisa nggak nih? Oke, 20-nya ada problem. Pas kita mau delete root yang punya 2 anak. Berarti ada bug di bagian ketika kita mau delete 2 anak. Jika root ke left sama dengan 0 dan ini sama-sama 0, berarti nggak masuk ke sini. Jika root ke left-nya nggak 0, jika root ke left-nya nggak 0, berarti dia masuk ke sini. Kita cari predecessor-nya. Pas kita udah dapat predecessor-nya, root ke value sama dengan predecessor ke value. Root ke left itu sama dengan kita delete node-nya. Root ke left, predecessor value. Oke. Ini udah benar. Coba kita lihat. Ini dia tuh ada error di mana nih? Pas aku coba debugging, kalian juga bisa coba lihat ya cara aku debugging gimana. Dan ntar kalau pas ujian kalian ada error kayak gitu, udah tahu gitu cara cepat debuggingnya gimana. Atau di sini problemnya, coba kita lihat. Dua puluh 10 15, 20 10 5 15, 20 10 5 15, 25 30. Oke, kita lihat 20. Left balancing. Oke, di balancing berarti problemnya. Bukan di sini. Di balancing sini gitu. Dan balancingnya cuma sekali, berarti dia pas masuk ke left, baru pas mau balancing. Kan dia masuk ke left, dia tukar nih value-nya. 20 sama 10. 20 sama 10 dia tukar. Sama 15 dia tukar. Di sini jadi 15. Tapi yang bawahnya aku nggak bikin jadi 20, jadi dia tetap 15 yang di bawahnya. Baru bisa dia masuk ke sini. Pasti masuk ke sini kurang dia rekursi. Nah, dia nggak masuk ke left atau right. Dia nggak masuk ke left atau right, kemungkinan dia masuk ke sini. 0. Coba kita masuk nih, else, puts, bug. Harus dia nggak perlu ke kiri ke kanan sih. Coba kita cek dulu. Untuk predecessor aja sih dia ke kiri ke kanan. Ini bug 1, ini bug 2. Left ke kiri balancing. Oke, dia masuk ke left, baru habis itu dia masuk ke kiri. Ya, dia ke left, habis itu dia masuk ke kiri. Habis itu di sini dia balancing. Harusnya dia masuk ke kanan lagi gitu. Dia nggak masuk ke sini. Langsung balancing, dia nggak ada masuk ke salah satu dari mereka, berarti rootnya itu 0.
Berarti pas dia masuk ke kiri, left ke kiri, dia dapatnya tuh 0, dapat root-nya tuh 0. Jadinya karena root-nya 0, makanya dia tuh langsung balancing. Dan pas di balancing, ada problem. Karena root-nya 0, pas mendapatkan get balance factor. Karena root-nya 0, root ke left-nya itu kan nggak bisa diakses. 0 ke left nggak ada gitu. Berarti otomatis kalau misalnya kayak gitu, pantas makanya ada problem di balancing-nya gitu. Tadi mana dilihat? Nah, pas dia masuk ke sini. Oke, dia delete. Oh, di sini masalahnya. Oh, dari template BST-nya aku berarti ada problem. Oke, oke. Di sini ya. Waduh, ini ada kecil nih, menyesatkan juga. Dia tuh ke kiri kalau dia tuh lebih kecil. Root value itu tuh lebih kecil dari target sih. Kalau targetnya tuh lebih kecil daripada root value, baru dia ke kiri. Kebalik. Root ke left, root ke right. Kalau targetnya lebih besar berarti ke kanan. Kalau targetnya lebih kecil, ke kiri. Oke, ini udah bener sih. Nah, targetnya di sini. Oke, berarti bukan di sini problemnya. Ini kalau sama, benar. Left ke kanan, dilihat balancing. Berarti dia ke left. Oke, dia masuk ke kiri. Baru habis itu dia masuk ke kanan. Oke, udah benar. Berarti dia udah di sini sekarang. Baru dia mau masuk ke dia delete. Dia delete rootnya, free rootnya, rootnya 0. Oh, pas rootnya 0, dia nggak return rootnya. Jadi pas dia udah hapus ini, kan ini udah 0. Dia nggak return root, dia nggak return ininya. Jadinya pas di sini, masuklah dia ke sini rootnya. Dalam keadaan dia itu udah 0. Dalam keadaan udah 0 masuk ke sini, dicek balance vector yang sama si get balance vector. Root ke f apakah sama dengan 0? Rootnya itu udah 0. Jadinya pas di sini, ya udah otomatis dia nge-crash program. Oke, jadi problem di situ berarti solusinya ya kalau udah 0 kita return rootnya. Atau kita return 0 juga bisa gitu ya. Ini skip langsung return 0 gitu bisa. Oke, coba kita coba sekarang. Oke, udah bisa ya. Berarti kita fix dulu.
Itu kayak kalian bisa upload tuh entar, kalau misalkan ujian lumayan kan bisa tahu gitu. Ini salah satu lokasi nih yang mungkin bisa jadi problem gitu kalau misalkan kalian ujian ubah dari BST ke AVL. Mudahnya gimana? Kalau misalkan udah root-nya udah nol, kalian langsung return aja root-nya gitu. Jangan sampai root-nya ini masuk ke balancing gitu. Karena yang nol itu kita mau balancing gimana caranya kan? Gitu. Itu perlu diingat aja sih gitu ya. Kalau udah nol, langsung return, jangan di balancing gitu. Yang di balancing itu yang nggak nol aja, yang fix nggak nol gitu. Kalau dia itu nol, ya udah nggak usah di balancing. 15, 10, 5, 25, 30. Oke. Next. 15, 10, 5, 25, 30. 15, 10, 5, 25, 30. Oke. Kita lihat 5-nya. Oke, kita lihat 5, 15, 10, 25, 30. 15, 10, 25, 30. Kita insert 20. 15, 10, 25, 20, 30. Oke, kita coba cek ya. 17, 25, 20, 30. Oke, ada benar. Nah, kita insert lagi 17. Habis 17 apa nih? Delete 30. Berarti kita ke delete 20, 15, 10. 20, 15, 10. 17, 25, 30. 17, 25, 30. Oke. Jadi kita delete sekarang 30. Habis itu insert 18. 20, 15, 10. 20, 15, 10. 17, 25. 17, 25. Udah benar. Jadi sekarang kita insert 18. Habis itu kita mau delete 18-nya. 17, 15, 10. Oke, ada benar. 20, 18, 25. 20, 18, 25. Oke, ada benar. Sekarang kita delete 18-nya. Itu kita delete 20-nya. 17, 15, 10. 17, 15, 10. 20, 25. 20, 25. Oke. Kita delete 20-nya. Habis itu insert 5, berarti 17, 15, 10, 25. 17, 15, 10, 25. Oke, ada benar. Kita insert 5. Oke. Coba kita pakai logika aja. Kalau kita insert 5, kayak gini ya. Kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke, kayak gini. Jadi akhirnya. Oke, jadi kayak gini ya. 17, 10, 5, 15. 17, 10, 5, 15, 25. Oke, udah benar. Nah, ada satu lagi. Coba kita delete all. Bisa nggak? Pintrinya. Oke, bisa delete all. Berarti udah sukses itu. Coba kita input lagi gitu ya. Oke, udah benar kan ya. 10, 5, 15. Kalau misalkan kita habis delete all, kita coba insert lagi masih oke gitu ya. Berarti udah bener lah trik kita gitu. Kadang kita bisa tuh insert benar semua, delete-nya benar semua. Kalau pas kita coba insert lagi, itu baru problem muncul gitu. Jadi kita sebenarnya ada masalahnya di delete gitu. Jadi itu sih baiknya kenapa kita kadang habis insert kita delete, habis delete kita insert lagi gitu. Jangan habis insert semua baru delete gitu. Tapi ganti-ganti gitu. Insert, delete, insert, delete, insert, delete. Itu kadang masalahnya di delete gitu dan itu problemnya ngefek ke insert. Gitu. Ya, ini udah bener sih gitu. Udah jadi nih problemnya. Nah, tinggal delete all. Oke, gitu. Nah, mungkin ada yang mau nanya nggak tentang ini, tentang file ini? Ini juga ya enaknya kalau misalnya kita nggak pakai else gitu ya. Di else if. Kalau kita mau debugging, tinggal tambahnya else di bawah gitu. Lebih mudah gitu. Itu sih untuk file gitu ya. Jadi dari semuanya yang kita ubah itu hanya ini, yang dari BST-nya ya, yang kita ubah. Kita tambahin head-nya di dalam create node. Di node-nya berarti kita tambah head juga gitu ya, otomatis.
Nah, dari head-nya sekarang tuh di insert node-nya, ending-nya kita kasih balancing di root-nya. Ini root-nya kan fix, nggak null gitu ya, jadi ya udah kita balancing aja gitu. Nah, habis itu kalau di add node, kita kasih balancing gitu, untuk root-nya, tapi hanya untuk yang nggak null. Kalau null gimana? Langsung return aja root-nya, gitu. Di sini gitu. Bukan takut lupa gitu ya, kan bisa taruh di sini balancing, karena apa, balancing di delete hanya untuk yang nggak null. Kalau dia tuh null, langsung return. Kan bisa bikin if di sini gitu ya. If root sama dengan null, maka return root. Else return balancing root. Juga bisa kayak kayak gini gitu, sama aja. Bebas. Coba ya, problem kan. Misalnya kita kayak kayak gini. Kita coba-coba. Enggak ya, udah benar gitu. Berarti emang kayak gitu, emang problem di situ gitu. Jadi harus tambahin ini gitu ya. Atau kalau mudah tambahin aja sih gitu ya, tambah di akhir gitu. Ini udah nggak diubah-ubah lagi jadinya untuk BST-nya. Untuk print dan sebagainya, delete all kan ini aku caranya sama ada root, ya dia hapus root-nya gitu ya. Sama ada root, dia hapus root-nya gitu. Oh, ini aku udah pakai cara yang cara cepat gitu ya, untuk root-nya gitu. Bang, ini juga masih ada waktu gitu ya. Aku coba jelasin aja gitu ya, cara cepatnya gimana. Jadi ini aku bakal selama masih ada root ke left, aku bakal ke left terus gitu. Ke ke pojok kiri bawah gitu ya. Nah, pas pojok kiri bawah itu udah nggak ada, kan left-nya udah nol gitu. Kalau nol, dia berarti nggak masuk sini, dia return root. Berarti dia balik lagi ke yang ke leaf node. Leaf node ke kanan, berarti kan otomatis juga nol gitu ya. Berarti dia return root, berarti balik lagi ke leaf node. Di leaf node-nya, karena udah leaf node, berarti dia free root-nya gitu. Berarti root-nya sama dengan nol. Lalu dia return nolnya, baru balik lagi ke yang parent-nya, balik lagi ke parent-nya sampai akhirnya yang terakhir di delete itu root-nya gitu. Itu cara paling bagus untuk delete all node gitu ya, daripada kita caranya selama ada root ya hapus root-nya gitu. Ini lebih cepat gitu ya, tapi mungkin lebih susah gitu untuk dianalisis itu ya. Jadi kalau kayak gini contohnya, dia bakal ke kiri baru hapus. Oh. Nah, baru kan dia balik lagi ke atasnya, berarti atasnya sekarang dia cek yang kanannya nol, berarti dia hapus lagi. Gitu. Baru dia sekarang cek lagi ke atasnya dia sekarang ke kanan, dia ke kiri nol, berarti dia sekarang ke kanannya lagi, ke kirinya nol, ke kanannya nol, berarti dia hapus. Baru dia balik ke atasnya, baru karena ininya udah nol, ya udah berarti kan dia balik ke atasnya gitu. Atasnya tuh udah ke kanan ya gitu, karena udah ke kanan berarti ya udah hapus. Baru balik lagi, hapus lagi. Jadi dia hapusnya dari leaf node gitu, bukan dari parent-nya atau root-nya. Nah, itu aja sih untuk kita itu paling hari ini. Kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, ya segitu aja sih untuk ketemu kita hari ini gitu. Kalau misalkan ada bingung gitu ya pas coba-coba, tanya aku aja gitu ya, di PC, di Line, atau di WA gitu, bebas, terserah kalian gitu ya. Untuk aku jawab kok kalau misalnya pas aku free gitu. Tidak bisa, kalau kalian udah mau leave, udah boleh, nggak apa-apa gitu. Oke, thank you semua. Oke, Makasih, Kak. oke. Makasih, Kak. Yuk, makasih juga yang tadi udah bantu. Oke, aku end ya. Thank you.